Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Alhamdulillah ala kulli hal. Bersyukur pada Allah di pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan Ibu sama Bapak. Nama saya Sahar dan sekarang masih umur 20 tahun. Jadi sebenarnya dengan ada sesi pagi hari ini, terutamanya Sahar pengen belajar nanti kepada Ustadz juga seperti apa pandangan dari orang tua kepada seorang anak. Karena mungkin pada pagi hari ini akan ada beberapa hal yang mungkin akan coba saya paparkan terkait dengan anak muda, terkait dengan yang namanya generasi Z gitu kan. Karena sangat penting sekali Ibu dan Bapak ketika kita mengetahui terhadap realitas dan permasalahan yang sedang mereka rasakan seperti itu. Dan sebelumnya juga kita tidak lupa untuk bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati, yang saya cintai Bapak dan Ibu, Ustadz juga, dan syukuran banget Kang udah berikan kesempatan. Jadi Ibu sebelumnya terakhir kali untuk mengisi di Masjid Al-Furqan ini di Ramadan kemarin. Dan ini pun adalah inisiatif ya dari Bapak DKM untuk mempertemukan sudut pandang gitu dari anak muda dan juga dari orang tua seperti itu. Nah saat ini pun saya lagi kuliah semester 5 di kampus Ma'had Al-Imarat. Jadi saya pun sekarang lagi kuliah di 3 kampus, mohon doanya Ibu. Jadi pertama di sastra bahasa Arab, kedua juga ambil S1 di jurusan PAI, dan terakhir juga lagi kuliah online di Mesir, tapi ambil yang online seperti itu. Nah alhamdulillah dengan pengalaman yang ada, dengan kegiatan belajar, dengan kesibukan belajar, ada beberapa poin penting yang sebenarnya akan menentukan sebenarnya kualitas seorang pemuda itu akan ditentukan dari bagaimana caranya dia mengisi waktu luang dan masa mudanya seperti itu. Bahkan dikatakan gitu, jika seorang anak muda bahkan ketika seorang manusia tidak disibukkan dengan kebaikan, maka poinnya akan didapati dengan apa? Kesibukan dengan tanda kutip keburukan seperti itu. Baik ya, ada kucingnya. Nah baik Ibu, sebelumnya Kang Sahar mungkin ya, panggil aja Kang Sahar, Akang dan Teh juga. Judulnya pagi hari ini apa katanya judulnya? Gen Z versus Gen Old ya. Nah sebenarnya Ibu ini salah satu hal yang sangat kontras sekali ya. Mungkin kalau dilihat nanti dari ustadznya sama saya pun dari cara pemakaian baju atau ketika ngisi itu beda sekali Ibu. Karena memang contoh saat ini ya, saya juga sekarang lagi jadi seorang pengajar di salah satu pondok pesantren. Kalau di pesantren itu beneran pakai gamis, beneran pakai peci dan sebagainya. Tapi ketika mau masuk ke kampus, masuk ke sekolah harus seperti ini. Bahkan dari pihak sekolah, dari pihak acara yang ngadain acara pemuda, itu mereka tuh merequest gitu, Kang nanti bisa nggak untuk mengisi pakaiannya seperti anak muda pada umumnya seperti itu. Karena begitu perhatian sekali gitu. Karena hari ini gini ya Ibu, ada salah satu hal yang sering kali saya dapatkan gitu dari pendapat-pendapat anak muda saat ini. Untuk datang ke masjid itu rasanya gimana gitu. Sampai hari itu banyak sekali acara-acara tuh diadakan di kafe. Acaranya itu bisa jadi di bioskop Ibu. Kalau saat ini rame Ustadz Hanan Ataki itu di ballroom hotel Ibu. Karena mungkinnya ketika dulu kita fokusnya kajian di masjid seperti itu kan. Bahkan pendidikan pesantren pun saya di masjid juga. Tapi ketika beres pesantren, sharing di kalangan anak muda, itu perlu banyak sekali penyesuaian yang sangat amat perlu diperhatikan. Contoh juga, Ibu ada salah satu acara namanya Itiba Rasul, itu dari salah satu komunitas Islam yang saat ini begitu luar biasa. Itu dia ada di ballroom dan pengisi acaranya dan sebagainya, konsep acaranya itu sangat benar-benar diperhatikan. Karena apa? Karena pemuda saat ini sekalinya bosan, sekalinya nggak menarik, itu mereka langsung memperhatikan fokus mereka bukan kepada pengisi lagi, bukan kepada pembelajaran lagi, tapi kepada handphonenya seperti itu. Nah bahkan saat ini ketika kita melihat realitanya seperti itu, maka saya pun sebagai seorang pendakwah di kalangan anak muda itu perlu banyak sekali penyesuaian. Bahkan beberapa kali itu mengisi gitu kan, mengisi di kafe-kafe, mengisi di hotel dan ballroom, itu perlu ada pertama tampilan band musik dulu untuk perhatiannya. Setelah itu pengisiannya itu dengan gambar seperti ini, info seperti ini, dan itu harus bergerak. Ketika mengisi harus ada alunan piano dan sebagainya. Perlu ada penyesuaian seperti itu. Bahkan kalau dalam sebuah penelitian screen time atau spend time hari ini anak muda itu karena hari itu ada aplikasi namanya TikTok, ada aplikasi namanya Instagram, ada aplikasi namanya YouTube. Akhirnya apa? Fokus mereka itu semakin berkurang. Kalau Bapak dan Ibu mungkin ya ketika buka TikTok, buka Instagram ada video gitu. Video itu kita hanya scroll tanpa kita sadar itu menghabiskan banyak waktu sekali seperti itu.
Nah akhirnya apa? Akhirnya fokus hari ini begitu cukup sedikit sekali gitu untuk bisa fokus memperhatikan apa yang sedang mereka perhatikan seperti itu. Nah tapi hal ini sebenarnya perlu kita perhatikan bahwa efeknya dari apa? Efeknya dari kemajuan teknologi. Kalau dulu kita misalkan ya bapak dan ibu mungkin ketika pengen beli makan atau apa itu harus pergi ke warungnya, harus pergi pasar dulu. Kalau hari ini tinggal klik bisa diantar ke rumah, pakai food dan sebagainya. Dulu kita perlu ke mall, dulu kita perlu ke Cimol, dulu perlu kemana dan sebagainya. Kalau hari ini tinggal buka online dan itu kita bisa beli apapun itu, dari pakaian hingga juga makanan. Nah maka ada sebuah efek dari kemajuan teknologi, dari semakin mudahnya seorang itu mengakses sesuatu. Bahkan bapak dan ibu sekarang tuh ada namanya AI, teknologi di mana kita itu bisa nge-request sesuatu. Contoh gini, saya sekarang lagi kuliah pun sangat dibantu oleh AI. Jadi maksudnya AI itu adalah teknologi di mana istilahnya itu adalah istilah mudahnya ya, robot. Jadi robot itu bisa ngasih tahu apa yang kita butuhkan. Bahkan dari teknologi itu kita bisa contoh gini ya. Saya misalnya lagi di foto di Masjid Al-Furqan. Saya tinggal ketik di robotnya AI itu di internet, saya ketik ubah belakang foto saya ketika saya sedang di Paris, Prancis. Itu bisa. Langsung seperti itu. Nah maka kemajuan teknologi dan sebagainya itu mempengaruhi dari tanda kutip efektivitas seseorang itu untuk fokus. Jadi hari ini memang ibu dan bapak perlu adanya penyesuaian dan adaptasi terhadap perkembangan anak. Nah tapi saya mengutip pelajaran dari guru saya gini, realitas anak muda mungkin berbeda atau gini, setiap zaman itu punya masalahnya, tapi setiap zaman masalahnya itu sama, hanya realitas yang berbeda. Nah, jadi jangan sampai dengan ada istilah generasi Z membuat diri kita merasa generasi sekarang emang seperti itu, susah diatur. Memang setiap generasi itu ada masalahnya. Setiap generasi itu ada luka air matanya. Setiap generasi itu pasti ada problematikanya. Nah, tapi memang realitas pemuda saat ini masalahnya apa? Contoh gini. Sekarang itu banyak anak muda yang ngerasa dirinya menjadi pusat inti bumi. Dia tuh merasa diperhatikan sama lingkungannya. Sampai hari itu ada namanya insecure. Insecure itu adalah ketika dia merasa tidak percaya diri dan membandingkan dirinya dengan orang lain. Wih, orang lain motornya mereknya itu, sedangkan saya belum merek itu, dan dia merasa gagal dalam hidup. Teman saya kuliah di Unpad, teman saya kuliah di ITB, sedangkan saya kuliah yang tidak ada nama tanda kutip bukan terkenal sama sekali. Itu menjadikan masalah bagi mereka. Nah maka akhirnya apa? Akhirnya generasi hari ini seringkali berkaitan dengan masalah mental. Nah mungkin ada satu pertanyaan yang seringkali saya tanyakan juga ibu kepada guru saya, Ustadz bisa nggak pemuda saat ini kualitasnya seperti pemuda saat zaman Rasulullah seperti Ali bin Abi Thalib dan sebagainya? Dan Ustadz itu mengatakan kalau disamakan sekali nggak akan bisa, karena para sahabat itu dibina dan dididik langsung sama Rasulullah. Sedangkan pada saat ini memang kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Nah maka poin intinya yang kita bisa coba tarik di awal adalah ternyata pembinaan dari seorang guru kepada murid itu sangat perlu sekali diperhatikan. Karena contoh, belajar di pengalaman, sekarang saya umur 20 tahun, saya itu sudah diantarkan untuk bertemu guru saya ketika saya masih kelas 5 SD pada saat itu. Guru agama. Jadi orang tua inisiatif untuk mendatangkan guru agama untuk saya tuh belajar intensif setiap 1 minggu sekali. Nah, semakin berjalannya waktu, mungkin dulu ketika belajar ilmu agama ngerasa belum ngeh gitu. Ini tuh Ustadz ngomong apa sih gitu, kayak ceramah aja. Tapi ternyata semakin dididik dengan pola pemahaman agama, ternyata semakin lama ternyata mengerti. Oh, soal kehidupan kalau misalnya ada masalah ini, ternyata di Quran ada solusinya ini. Ketika ada masalah ini, ternyata Rasulullah dan para sahabat itu cara mengatasinya seperti itu. Nah, maka memang saat ini mungkin tanda kutip rasa percaya diri saya untuk lebih kalau misalnya dibilang lebih stabil dari umur sebaya itu memang tidak bisa dinafikan dari tanda kutip kualitas pengajaran juga pembinaan dari seorang guru seperti itu. Nah maka kalau bapak dan ibu ada guru yang mungkin bisa dijadikan sebuah tempat pulang bagi anaknya untuk mereka bisa bertanya, untuk mereka bisa bercerita, untuk mereka bisa menanyakan suatu hal jadi masalah, itu sangat penting sekali. Karena saat ini contoh ya, ada namanya istilah strict parents namanya. Ketika dia merasa
orang tua saya tuh seringkali nggak ngerti sama apa yang saya mau. Padahal setelah saya coba perhatikan, permasalahan dari orang tua dan anak tuh biasanya bisa dipecahkan dari sederhananya komunikasi aja. Cuma tapi masalahnya banyak anak yang itu tidak bisa mengkomunikasikan itu gitu. Nah maka memang saya pun sampai saat ini selalu belajar untuk bisa berkomunikasi baik dengan orang tua. Jadi Bu, aku tuh ada rencana kuliah misalnya, ada rencana kuliah pengen kesini. Kalau kata ibu gimana pendapat ibu? Tapi ternyata tidak semua anak mau untuk bisa menyampaikan hal tersebut. Mereka seringkali mempunyai framing di mana ketika mau cerita ke ayahnya, mau cerita ke ibunya, ya biasanya hanya dapat keputusan yang mutlak gitu. Padahal setelah saya pelajari antara orang tua dan anak, kalau misalnya kita belajar dari kisah Nabi Ismail kepada ayahnya Nabi Ibrahim, anaknya Rasulullah kepada Rasulnya sendiri, cerita Nabi Yusuf kepada ayahnya, itu sangat dipengaruhi dari komunikasi itu seperti itu. Nah, tapi saya pun belajar juga kepada Bapak dan Ibu di sini juga, di mana saya ngerasa bahwa ternyata peran penting dalam masa saat ini adalah mencoba untuk mengerti bahwa gini, sekarang tuh anak muda ada istilah sebelum tidur mereka tuh nggak afdol kalau nggak overthinking dulu. Overthinking itu dimana dia merasa berpikir sesuatu yang jauh di depan sana. Gimana kalau di masa depan saya nggak punya kerja? Gimana kalau di masa depan saya tuh nggak bisa bagian orang tua saya? Gimana kalau di masa depan saya tuh nggak bisa memenuhi harapan orang tua itu yang banyak sekali orang pikirkan saat ini? Bahkan kalau misalnya kita sekarang belajar tentang keimanan, masa depan itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki itu adalah sebuah hal yang tertakar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu penting sekali untuk membangun fondasi itu. Karena saya coba perhatikan, mungkin lebih stabil itu adalah karena ketika di masa SMP saya masih ingat belajar tentang qada dan qadar. Ternyata masalah overthinking tadi itu bisa diselesaikan dengan sesuatu takdir yang kita bisa usahakan, dan takdir memang itu mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ternyata poin penting yang kita bisa bangun dari awal adalah ternyata pembinaan agama kepada seorang anak itu sangat penting sekali. Bahkan saya belajar dari studi Islam itu bahwa kalau orang dia punya tanda kutip tempat bergantung kepada Tuhan yang Maha Esa, dia punya pemaknaan dalam hidup, dia punya arti dalam hidup, dia punya alasan untuk hidup gitu. Nah, hari ini banyak orang yang merasa apa? Hidup tuh hanya sekedar pertama sekolah, kuliah, setelah kuliah kerja, setelah kerja dia menikah, setelah menikah dia punya anak, dan itu adalah siklus yang mereka harapkan. Nah, akhirnya ketika harapannya kepada hal tersebut, akhirnya apa? Akhirnya banyak orang yang merasa ketakutan. Contoh, ada istilah marriage is scary. Pernikahan itu adalah suatu hal yang mengerikan. Saya jomblo ngomong kayak gini, cuma pada akhirnya lebih merasa ternyata hari ini sistem yang terjadi itu memang banyak orang yang ngerasa pernikahan itu suatu hal yang tabu dan mengerikan. Sedangkan pacaran itu adalah seolah menjadi solusi bagi tanda kutip kebutuhan hari ini. Akhirnya apa? Akhirnya banyak orang yang mereka merasa solusinya adalah pacaran, mereka bisa pegang tangan seorang yang dicintai sebelum akad itu, dan mereka merasa kayaknya nggak butuh nikah. Sedangkan nikah perlu mikirin apa dan sebagainya. Padahal dalam Islam kita belajar tentang bagaimana caranya ya mengatur dari lingkungan keluarga juga kehidupan negara seperti itu. Nah, maka saat ini pun saya ngerasa banyak anak muda yang ngerasa dirinya tuh sangat diperhatikan sekali oleh lingkungannya. Cara dia berpakaian, dia sekolahnya di mana, dia kampusnya di mana, sekarang dia punya pencapaian apa, sekarang dia tuh punya gaji berapa, sekarang dia tuh deket nggak sama orang tuanya, udah bisa ngasih apa ke orang tuanya, itu yang mereka sangat khawatirkan sekali seperti itu. Nah, maka memang Bapak dan Ibu yang perlu kita garis bawahi, komunikasi dari seorang anak kepada ayahnya, kepada ibunya itu sangat perlu diasah banget. Karena ternyata setelah kita belajar, kalau aku sendiri ya setelah belajar komunikasi dengan baik, ternyata banyak sekali sebenarnya orang tua tuh maksudnya apa, dan itu bisa dikomunikasikan dengan baik, anaknya pun bisa mengkomunikasikan dengan baik. Itu ternyata banyak sekali kebaikan yang bisa didapatkan seperti itu. Karena saat ini pun alhamdulillah pengalaman berharga. Jadi saat ini pun saya sebagai super mentor di salah satu program kementerian Pak Sandiaga Uno seperti itu. Untuk apa? Untuk ngebina, untuk memotivasi santri di Indonesia seperti itu. Nah, ada salah satu pesan dari ibu saya, dari ayah saya juga adalah berusahalah untuk tidak pernah merasa menjadi siapapun. Itu pesan yang sangat berharga sekali. Karena dimana ketika fokusnya tuh bukan kepada
biar dapat pujian enggak sama sekali, tapi fokusnya itu kepada gimana caranya kamu punya manfaat bagi lingkungan kamu. Gimana caranya kamu punya manfaat bahwa kamu diberikan anugerah sama Allah di bidang apa, gunakan itu untuk hal yang bermanfaat seperti itu. Karena hari ini orang itu pengen ngerasa serba bisa, pengen ngerasa pengen bisa sesuatu, pengen bisa semua hal. Padahal Allah itu memberikan kepada kita skill, memberikan sebuah keahlian itu berbeda-beda setiap orangnya. Yang perlu kita asah adalah Allah ngasih anugerah apa, manfaat apa yang kita kasihkan kepada lingkungan kita, seperti itu. Dan pernah juga sebelum saya pergi ke pesantren 3 tahun yang lalu, ibu saya tuh mencoba untuk mengikhlaskan anaknya untuk pergi ke pesantren juga belajar. Ternyata ikatan batin yang setelah saya pelajari, ikatan batin antara orang tua dengan anak itu sangat mempengaruhi sekali. Saya pernah dapat doa dari orang tua saya sendiri, saya cuma doain biar kamu jadi orang yang bermanfaat dan solih gitu. Kamu di pesantren jaga adab kepada guru kamu, ibu doain kamu dan ibu udah ikhlas ngelepasin kamu. Ternyata banyak sekali hal yang saya dapatkan ketika di pesantren. Pertama, dari ketenangan batin, ketenangan hati itu dapatkan sekali. Karena ibu saya juga sekarang pengajar di pesantren itu sangat memperhatikan sekali. Kalau misalnya anak santrinya itu sangat sulit sekali untuk betah di pesantren, bahkan udah 3 bulan nggak betah di pesantren. Saya coba untuk menyampaikan kepada kiai saya dan kiai saya memberikan nasihat. Ini orang tuanya udah benar-benar ridho belum gitu untuk bisa melepaskan anaknya. Karena bisa jadi anak santri itu misalkan ya, ketika dia nggak betah, udah 3 bulan nggak betah, nelpon orang tua datang. Itu ternyata mempengaruhi sekali gitu dalam ikatan tersebut. Nah ternyata setelah coba saya perhatikan pola gitu kan, karena saya udah 2 tahun untuk mendampingi santri, lihat polanya ternyata dari ikatan batin orang tua, dari doa orang tua, dari keridhaan serta keikhlasan orang tua, bahkan senantiasa mendoakan, bahkan kalau bahasanya tuh orang tua itu perlu ada tirakat gitu kan, siap tahajudnya untuk mendoakan anak-anaknya, itu sangat mempengaruhi sekali. Karena ternyata bisa jadi kesolihan anak yang dia dapatkan itu bisa jadi berkat dari doa orang tuanya seperti itu. Maka memang saat ini pun ada satu privilege yang saya rasakan adalah saya tuh sampai hari ini masih sering kali boncengan sama orang tua kemanapun itu. Jadi hari ini tuh kalau misalnya masih acaranya di Bandung misalkan ya, itu saya minta minta ibu saya untuk nganter untuk pergi ke acara dan sebagainya. Nah ternyata setelah coba saya belajar sirah, Rasulullah itu untuk menasehati atau memberikan masukan kepada sahabatnya, banyaknya ketika Rasulullah itu ngebonceng para sahabatnya ketika di unta. Ternyata pola komunikasi ketika boncengan, ketika lagi di mobil atau di motor itu sangat mempengaruhi sekali ternyata. Karena keduanya lagi dalam kondisi yang enak untuk saling menyampaikan sesuatu kayak gitu. Jadi setelah saya perhatikan ternyata orang tua memang dari dulu sejak saya TK, SD, SMP itu sering kali ketika boncengan motor gitu sama saya itu sering kali ngasih pandangan, meskipun agak tanda kutip ya, mungkin agak kalau bahasa anak sekarang tuh agak nyelekit gitu. Karena yang saya bersyukur itu adalah ketika orang tua bisa menyampaikan kekurangan anak memang at least dari orang tuanya gitu. Karena orang tua saya pernah bilang, kalau bisa sesuatu nasihat itu keluar tuh dari ibu, dan kalau nasihat itu sangat berbekas, mending itu keluar dari ibu daripada keluar dari orang lain. Kan saya tuh sering kali dikatakan, contohnya ketika ketemu siapapun itu, ketika lagi makan bareng, tolongnya gitu kalau beres makan, sendoknya dibalikin. Kalau beres makan, kalau bisa cuci piringnya. Kalau lagi makan, yang lain dulu diprioritasin. Kalau lagi jalan, tolong jalannya tolong ada adabnya. Dan ternyata poin-poin itu ternyata membekas. Ketika dulu saya nggak ngeh gitu. Orang tua itu kenapa sih kalau misalnya sapu tergeletak gitu, selalu marah gitu. Oh ternyata setelah saya hidup di pesantren sama ketemu orang lain, ternyata emang ketika sapu gitu tergeletak itu emang ngeselin gitu. Itu nggak rapih kayak gitu kan. Oh ternyata itu poinnya seperti itu. Nah maka memang saya sih nggak banyak ya, cuma yang menyampaikan suatu hal yang berkaitan banget dengan generasi saat ini tuh memang perlu adanya komunikasi, perlu adanya kolaborasi, dan juga perlu adanya Gen Z itu sekarang itu sangat mudah untuk untuk disuruh tuh to the point. Jadi nggak terbata-bata, tapi kembalikan kepada parenting ibu dan bapak juga. Karena saya pun di sini peran sebagai seorang anak, belum pernah menjadi seorang suami, dan doakan aja belum pernah juga menjadi seorang ayah juga.
Cuma memang belajar dari ayah dan ibu, belajar dari bapak dan umi di sini, akan teteh juga. Aku lebih ngerasa ternyata memang saat ini di zaman saat ini ya, apalagi ketika konsep Islam itu sangat sedikit sekali untuk mereka pelajari. Bahkan di kurikulum ketika saya coba tanyakan kepada mereka yang bersekolah, itu mereka belajar agama seminggu cuma 1 jam. Kalau saya masih ingat ketika SMP, itu lebih dari 3 jam untuk belajar agama di setiap 1 minggunya seperti itu. Bahkan ketika kalau ibu dan bapak buka TikTok, itu banyak sekali video. Siapa nabi terakhir mereka nggak kenal. Siapa yang menjadi nabi utama itu mereka nggak kenal. Bahkan mereka ketika belajar tentang agama itu sangat minim sekali seperti itu. Nah maka memang kita tidak pernah bisa untuk untuk mencoba untuk jujur sama diri kita bahwa ternyata pemahaman agama kepada anak, kedekatan seorang anak dengan gurunya itu sangat diperhatikan sekali. Dulu itu ada namanya Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih adalah seorang anak sultan dari Turki Utsmani pada saat itu. Nah, Muhammad Al-Fatih itu beneran tanda kutip sadar gitu terhadap kehidupan itu setelah dapat pecutan dari gurunya. Jadi gurunya tiba-tiba melecut sebuah cemeti kepada Muhammad Al-Fatih, dan di situ Muhammad Al-Fatih belum tahu kenapa alasan gurunya untuk memukulkan gitu cemeti tersebut kepada Muhammad Al-Fatih. Ternyata hal itu baru Muhammad Al-Fatih disadarkan ketika membebaskan Konstantinopel. Pada saat itu Muhammad Al-Fatih bertanya kepada gurunya, "Wahai guruku, saya masih ingat ketika dulu saya kecil, kenapa guru tiba-tiba memecutkan cemeti itu kepada kaki saya?" Dan pada saat itu gurunya mengatakan, ini adalah perasaan gitu, untuk gimana caranya Muhammad Al-Fatih bisa jadi seorang pemimpin yang baik di masa depan, untuk tidak menzalimi rakyatnya seperti itu. Nah maka ternyata hubungan orang tua, anak, guru dan anak itu sangat penting sekali. Jadi kalau seandainya Masjid Al-Furqan nanti Bapak DKM, kalau ada program yang bisa tanda kutip eksklusif dan juga intensif bagi anak mudanya, panggil pengisi yang anak muda-mudanya juga, konsepnya lebih menarik lagi, itu insya Allah mungkin bisa lebih mengikat anak mudanya lagi seperti itu. Karena setelah coba saya tanyakan kenapa mereka minder datang kajian, mereka tuh mengatakan apa? Saya mau datang kajian, tapi kalau kata teman-teman saya, tanda kutip ya, nanti bisa disebut ustadz dan ustazah. Mau datang kajian, nanti kalau misalnya aku pakai yang perempuan deh, yang misalnya tetehnya sendiri. Kalau aku harus kajian tuh harus pakai pakaian syar'i, itu tuh kayak ibu-ibu, mereka tuh bilang kayak gitu ibu. Kayak ibu-ibu gitu. Saya mau datang kajian sebagai laki-laki gitu kan, disebut ustadz dan sebagainya kayak gitu. Jadi ada perasaan seperti itu. Padahal setelah saya perhatikan, orang itu ya, manusia itu nggak sibuk mikirin orang lain gitu. Toh pada akhirnya tuh kita tuh sibuk mikirin urusan pribadi kita, nggak terlalu fokus juga. Kayak contoh misalnya saya di terminal aja, di terminal ngevlog buka kamera. Saya coba perhatikan kembali gitu. Orang tuh mungkin cuma lihat saya cuma ingat 5 detik aja gitu. Itu orang lagi ngapain sih? Kalau setelah itu udah gitu. Nah tapi hari ini banyak orang yang merasa jadi titik pusat bumi, serasa diperhatikan sama yang lain. Bahkan seringkali bertanya, "Kang, saya pengen berubah mulai hari ini, gimana caranya?" Kata saya tuh, ya berubah aja. Kamu berubah atau enggak, orang tuh enggak perhatiin juga. Kamu mau bangun jam berapa, kamu mau jogging, kamu mau ngaji, orang tuh enggak lihat juga kayak gitu. Tapi dia merasa hidupnya itu sangat dinilai sekali sama orang lain seperti itu. Nah maka selanjutnya adalah pentingnya juga setelah belajar agama tentang guru dan sebagainya, pentingnya juga adalah memunculkan sosok idola terbaik bagi mereka. Selalu coba saya tanyakan kepada akang dan teteh di luar sana itu, siapa yang jadi idola mereka? Siapa yang jadi motivasi hidup mereka? Kalau kita udah sangat sepakat yaitu Rasulullah SAW. Tapi mereka juga mengatakan, iya Nabi Muhammad adalah sosok idola. Di bawahnya itu ada opa-opa Korea, kata mereka itu. Kak, setelah saya nonton drakor, saya itu dapat motivasi hidup kak. Setelah nonton drakor, saya tuh bisa mendapatkan motivasi, ternyata saya tuh masih bisa bertahan untuk hidup. Dan akhirnya apa? Akhirnya saya tuh coba ibu kepo. Emang drama Korea itu seseru apa? Kata saya. Akhirnya di Ramadan kemarin, saya masih ingat di Ramadan kemarin 10 malam terakhir ibu. Saya dikatakan sama teman saya, Kang, daripada antum sok-sokan soal drakor, coba nonton dulu aja. Nonton dulu aja seberapa inspiratifnya drama Korea. Akhirnya apa? Saya kepo ibu. Saya kepo Bapak juga. Saya kepo ini Pak, saya nonton tanpa saya sadari 10 episode semalam maraton. Ternyata emang sebagus itu.
menginspirasi, memotivasi hidup. Karena kebanyakan contoh gini ya Ibu, band Korea tiba-tiba rilis sebuah lagunya tuh menginspirasi sekali. Lagunya tuh membuat orang yang tadinya mau bunuh diri nggak jadi bunuh diri, karena lagunya itu memberikan semangat yang sangat luar biasa. Tapi masalahnya itu adalah sebuah hal yang seharusnya kita paham sekali, bahwa apa yang dibuat oleh drakor dan K-pop itu bukan berpandang kepada Islam. Ini itu membuat kebahagiaan itu semu. Karena contoh sekali gini, dulu itu ada namanya sahabat Nabi namanya Zahid. Zahid itu adalah kerjanya dulu itu cuma jadi tukang cuci dan tukang semir baju-baju perang ketika zaman Rasulullah. Zahid itu masih jomblo, kerjanya cuma itu doang, nggak punya banyak harta, dan mukanya itu biasa aja. Kalau zaman sekarang itu perlu good looking. Kalau aku nggak good looking, aku ngerasa bukan jadi seseorang yang berharga. Sampai apa akhirnya orang tuh fokus untuk skincare. Mungkin bapak dan ibu, mungkin anaknya sering kali bilang ya, Bu minta buat beli skincare gitu kan. Dan saya pun sekarang mencoba untuk beli juga kayak gitu. Itu ternyata sangat penting juga. Tapi pada akhirnya, nah singkat cerita Zahid itu orangnya biasa aja. Dia kerja cuma itu, nggak punya banyak uang, fisiknya biasa aja. Kalau Zahid di zaman sekarang kayaknya insecure dia ya, ngerasa nggak pede untuk depan kamera. Nah tapi singkat cerita, Rasul itu datang ke Zahid. Zahid, kamu di situ lagi sama siapa? Kata Rasul itu. Kamu di situ lagi bersama siapa? Dan Zaid mengatakan, aku di sini Rasul sedang bersama Allah. Padahal Zaid itu lagi sendiri. Rasul itu mengulang lagi, oh Zaid, kamu di situ lagi sama siapa? Dan Zaid mengatakan, aku sedang bersama Allah. Nah, padahal Rasul itu pengen nawarin ke Zahid, Zahid, kamu tuh kan lagi sendiri, mau nggak sama aku nikahin? Rasul itu pengen nawarin kepada Zaid untuk menikah. Singkat cerita Rasulullah itu menawarkan, Zahid, kamu mau menikah nggak sama seorang perempuan yang solihah di kota ini? Dan Zahid mengatakan, wahai Rasulullah, aku nggak pede gitu. Aku nggak punya harta, pekerjaan aku cuma gini-gini aja, aku nggak punya banyak apa sebagainya, untuk nikah pun kayaknya butuh biaya, aku pun nggak good looking, fisiknya biasa aja, sedangkan aku harus menikahi seorang yang itu solihah, cantik dan sebagainya. Tapi Rasul mengatakan, pergilah untuk melamarnya, pokoknya kami akan siapkan semua apa yang kamu butuhkan. Akhirnya Rasulullah mengatakan para sahabatnya, wahai para sahabat, wahai penduduk, kita patungan untuk pernikahan Zahid. Nah kalau sekarang kan kita bisa gitu nggak ya? Kita bilang keluarga kepada RW 10, saya mau nikah, tolong patungan. Enggak ya? Nah singkat cerita, Zaid itu datang ke rumah seorang perempuan tersebut. Ketika Zaid ketemu dan datang ke rumahnya, Zaid itu menutup pintunya, dan yang membuka pintunya adalah ayah dari seorang perempuan tersebut. Ayahnya mengatakan, oh di depan ada Zahid ya. Oh Zahid, ada apa ya, ditanya, ada urusan apa ya? Dan Zaid mengatakan, wahai ayah, aku ada niat untuk melamar anak bapak, seperti itu. Dan ayahnya mengatakan, oh seperti Masya Allah gitu kan, saya tanyakan dulu kepada anak perempuan saya. Nah kalau itu Zaid itu orang yang diketahui gitu sama masyarakat, itu orangnya biasa aja, fisiknya biasa aja, hartanya nggak banyak, pekerjaannya cuma itu aja gitu. Singkat cerita, anaknya dari perempuan tersebut itu apa? Perempuan tersebut mengatakan, maaf ya, lamarannya itu belum diterima. Kalau anak zaman sekarang patah hati kayak gitu udah. Biasanya kalau dia nggak punya prinsip keimanan, bisa jadi kalau yang di Cina itu kemarin sampai bunuh diri. Udah ngasih apapun ke pacarnya, udah ngasih berapa juta itu, udah ngasih setiap hari bunga, patah hati, bunuh diri, loncat seperti itu. Nah kalau sekarang itu ya, kalau anak muda tuh ada artis yang lagi terkenal, Bernadia namanya. Itu didengerin terus tuh. Kan itu sangat relate gitu, makna lagunya seperti itu. Nah singkat cerita, perempuan tersebut itu tidak menerima lamaran dari Zahid. Nah akhirnya apa? Akhirnya dikatakan kepada Zahid dari ayahnya, dan Zahid itu tiba-tiba ingat, ternyata di sakunya itu Rasulullah itu nitip surat untuk keluarga tersebut. Nah singkat cerita, Zaid ngeluarin surat itu dan bilang, Pak, punten saya tadi lupa, Rasulullah itu nitip surat ini untuk aku tuh ngelamar. Singkat cerita, dibuka suratnya, ternyata surat itu adalah surat rekomendasi bahwa Zahid ini adalah cowok pilihan Rasulullah. Disampaikanlah kepada anak perempuannya, dan anak perempuannya mengatakan apa? Ayah, kenapa nggak dari tadi bilangnya kalau Zahid itu adalah cowok pilihan Rasulullah? Karena itu soleh pastinya, dia tuh orang yang baik pastinya, dia tuh bertakwa pastinya, dan aku mau melamar, aku mau menerima lamaran Zahid.
Singkat cerita, sebelum lamaran itu sampai ke Zahid di luar rumah itu dapat suruhan dan perintah untuk berjihad fisabilillah. Akhirnya Pak, akhirnya uang maharnya Zahid, uang pernikahannya itu dijual untuk beli kuda dan juga baju perang. Pernikahannya ditunda dan dia mengatakan nanti nikah tuh mungkin bisa. Kalau sekarang kan nikah dulu baru berangkat. Nah, tapi singkat cerita Zahid pergi perang dan ternyata Zahid dinyatakan setelah perang itu syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ada satu poin penting yang kita bisa ambil dari cerita tersebut. Zahid umurnya masih ya belia gitu, masih umurnya dewasa seperti itu, dia remaja juga. Datang ke medan perang untuk berperang karena Allah Subhanahu wa taala, dia tunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan dia masuk surganya Allah. Bahkan dikisahkan Zahid itu berjodoh dengan bidadari di surga seperti itu. Itu ada sebuah titik kebahagiaan, ternyata bahagianya itu tidak ditentukan kalau Zahid itu tidak menyandarkan kepada harta enggak. Tidak menyandarkan kepada fisik enggak. Tapi Zaid menyandarkan kebahagiaan kepada ridho dan juga perintah dari Rasulullah SAW. Nah, maka ternyata pemaknaan bahagia untuk anak muda saat ini pun perlu sangat disampaikan kepada mereka. Toh soal bahagia itu bukan soal fisik, karena fisik bisa berubah. Toh soal bahagia itu tidak hanya kepada harta. Toh harta itu sama Allah udah ditakar rezekinya, begitu harta dan sebagainya. Nah, maka ternyata ketika saya coba sampaikan pemaknaan bahagia kepada anak muda, banyak dari mereka mengatakan, ternyata benar kan, yang buat saya bahagia di masa muda, itu bukan soal ketika saya dapat seorang yang saya cintai, enggak. Tapi ketika saya, contohnya, ketika azan saya bisa sholat, itu bahagia menurut mereka. Ketika saya bisa berdoa, ketika dalam kondisi saya gagal, itu menurut mereka itu bahagia, seperti itu. Ternyata, saat ini pun kita punya PR untuk bisa menjelaskan tentang tujuan hidup, tentang makna bahagia itu yang hakiki itu seperti apa, tentang mereka itu seperti apa, gimana caranya punya sebuah kebaktian kepada orang tuanya, mereka gimana caranya punya prinsip hidup yang kuat seperti itu. Karena masalah mental hari ini sangat miris sekali. Bahkan kalau Bapak dan Ibu memperhatikan banget, kemarin ada sebuah berita ya, anak penjual gorengan masih SMP siswi itu dibunuh dan juga lecehkan sama anak-anak di bawah umur. Ini ternyata apa? Efek kemaksiatan terjadi, pornografi. Karena mungkin kita seringkali dilema gini ya. Ada satu pendapat yang menarik. Gimana anak muda sekarang dia punya kebutuhan biologis misalkan ya. Sedangkan hari ini di internet itu aurat itu begitu sangat diperlihatkan gitu. Mereka mau menikah tapi mereka belum siap. Tapi ketika mereka nggak menikah, banyak orang yang karena bukan berprinsip pada Islam, mereka akhirnya kabur mencari pelarian, pacaran, pornografi dan sebagainya, pergaulan dan sebagainya. Nah, maka kalau misalnya keimanan ini tidak dibangun, sistem ini tidak dibangun, maka akan sangat sulit sekali gitu untuk bisa memecahkan hal ini. Maka solusi terbaiknya sebenarnya dari orang tua, anak dan juga guru bahkan lingkungan itu memang perlu dikembalikan kepada apa? Kepada sebuah peraturan yang menjadi yang hakiki, yaitu peraturan dari Allah, yaitu Al-Quran seperti itu. Karena sangat diperhatikan juga nanti gimana caranya anak-anak bapak dan ibu ataupun saya sendiri itu lingkungan itu sangat berpengaruh sekali. Kalau misalnya seandainya lingkungan itu tidak baik, maka akan memberikan sebuah dampak yang tidak baik juga seperti itu. Karena saat ini pun mungkin ketika orang-orang bilang saya istiqomah itu sederhananya, karena saya alhamdulillah Allah berikan lingkungan yang baik, guru-guru dan ulama yang hanif seperti itu. Dan akhirnya punya banyak sekali pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalamnya juga kayak gitu. Maka pada hari ini sederhananya Kang Sar pengen menyampaikan di awal, setelah nanti mungkin Anda pun akan belajar ke Ustadz juga. Cuma pada akhirnya setiap generasi, setiap zaman itu punya masalahnya. Nah, tapi kita nggak boleh juga untuk berpikir kayak, oh generasi sekarang itu jadi generasi yang problematik. Ya, setiap generasi pasti ada masalahnya. Cuma yang perlu kita ketahui adalah gimana caranya kita punya prinsip dan sandaran yang kita kembalikan kepada Islam. Karena sebenarnya Islam itu menyelesaikan semua masalah seperti itu. Maka memang semoga Bapak dan Ibu mendoakan juga, semoga kita diberikan keistiqomahan dan bisa terus ya untuk menerus untuk berjuang gitu kan, untuk berdakwah, untuk terus berjuang untuk mengembalikan gitu identitas saat ini sebagai seorang muslim, baik itu bagi pemudanya gitu kan, untuk mereka bisa keluar dari zona-zona yang membuat mereka tidak merasa percaya diri untuk hidup dan mereka menemukan arti bahagia sesungguhnya. Maka generasi Z versus generasi Y itu sebenarnya sederhananya perlu ada komunikasi aja. Karena sebenarnya tadi ada masalahnya, tinggal kita perlu gimana caranya bisa terus membina seperti Rasulullah membina para sahabatnya. Karena para sahabat itu ada yang old,
ada yang Gen Z juga kalau istilahnya seperti itu. Dan Rasulullah dengan kehebatannya itu tahu cara ngebina setiap personal para sahabatnya, itu kehebatan Rasulullah SAW. Maka memang ini perlu diperhatikan aja. Nanti kalau ibu dan bapak pengen ada program, tinggal dicek aja acaranya gimana, segmentasi dan tujuannya ke siapa, pengisinya siapa, misalkan konsep acaranya gimana, biar mereka itu mau belajar Islam seperti itu. Perlu ada effort aja, karena pada akhirnya Allah memerintahkan kita untuk berusaha. Soal hasil biar Allah yang berikan. Terus doakan kami sebagai seorang anak, karena pada akhirnya anak itu tidak akan tidak akan jauh dari kebaikan kecuali ya tadi lepasnya doa dari orang tua dan juga perhatian. Semoga Allah menghapuskan setiap dosa dan kesalahan kita, kekhilafan yang terjadi juga, dan semoga Allah menjadikan generasi ini menjadi generasi terbaik yang itu bisa mengembalikan kehidupan Islam dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum, mohon doanya, salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ya terjun di dunia dakwah itu di usia 16 tahun. Jadi mulai ada jadwal khutbah ya, ngisi-ngisi pengajian. Jadi dari kelas 1 aliyah, waktu itu saya sekolah di Mandua Cijerah ya. Nah, Mandua Cijerah. Waktu itu masih ada PGA ya. Waktu PGA, tapi saya nggak bisa masuk, pinginnya masuk ke PGA tapi nggak bisa karena dari SMP PGA itu hanya nerima dari sanawiyah. Nah tapi pilihannya ada Mandua, saya masuk Mandua. Nah karena waktu itu masih jarang ya anak yang sekolah di aliyah, jadi waktu saya di aliyah di lingkungan itu ngisi. Berarti sudah berapa? 36 tahun ya. Dan hari ini jadi mewakili orang tua. Ya alhamdulillah. Tapi kan itu soal bilangan angka katanya ya. Soal bilangan. Siang hari ini saya ingin coba berbagi catatan. Ya sebagai perwakilan orang tua, saya coba melakukan muhasabah, melakukan introspeksi. Karena sesungguhnya generasi Z ya, generasi Zenial, ya banyak di antara mereka yang kemudian mengalami banyak masalah itu ada saham dari orang tuanya. Jadi tidak 100% ya kesalahan itu bertumpu pada mereka, sesungguhnya ada saham dari orang tua. Sekarang ini banyak anak-anak yang sudah yatim sebelum ayahnya meninggal. Ya. Mengapa? Karena banyak ayah-ayah yang wujuduhu keadami. Jadi adanya itu seperti tidak adanya. Jadi ayah kolotnya sang wawahe, ya. Karena banyak orang tua yang dia sudah tidak menjalankan tugasnya sebagai orang tua. Ya. Nah pada akhirnya anak itu dimangsa ya oleh serigala berbentuk manusia. Saya ingin mengajak Bapak Ibu ya, terutama untuk berbagi tentang bagaimana kita berkolaborasi. Jadi antara orang tua dan anak itu perlu bersinergi. Nah, karena ini saya menyampaikan ini terinspirasi dari apa yang disampaikan oleh Buya Hamka. Jadi ternyata Buya Hamka itu ya beliau sudah menyampaikan tentang kerisauan ini. Jadi ada gap ya, ada jurang pemisah antara orang tua dengan anak muda. Kata beliau begini, kerap kali orang tua menyesali pemuda. Ini bahasa beliau waktu itu ya. Bahasa beliau waktu itu ya, menyesali itu dalam arti apa ya, merendahkan anak muda, menuduhnya bekerja terburu-buru dan kurang fikir. Jadi anak-anak muda itu tergesa-gesa ya, nggak matang dalam mempertimbangkan sesuatu. Kemudian kerap kali orang muda menuduh orang tua itu lambat bertindak dan terlalu banyak berpikir.
Jadi di satu sisi orang tua itu nuduh anak muda, wah gerges gedebug lah, tadi pikir heula, tadi bawung, tadi utahkeun. Anak muda nuduh orang tua lemot. Ya Bu, nuduh orang tua itu lemot. Ya gak cepat bertindak. Nah, alangkah sibuknya dunia kalau pimpinan hanya di tangan yang muda-muda dan dunia akan membosankan karena lamban geraknya kalau yang memimpin hanya yang tua-tua. Ya. Ini nggak ada kaitannya dengan perpolitikan ya. Ini perkataan Bu ya. Nah, gabungan di antara gelora semangat yang muda dengan renung pikiran yang tua itulah yang menimbulkan keseimbangan di dalam perjalanan hidup. Dan inilah yang sangat cantik dimainkan oleh Rasulullah SAW. Di sekitar Rasulullah SAW ada anak-anak muda, tapi di sekitar Rasulullah SAW juga ada para orang tua. Dan Rasulullah SAW mensinergikan. Jadi ada gagasan-gagasan anak muda, kemudian ada kematangan bertindak para orang tua. Abu Bakar As-Siddiq, ya, Abu Bakar As-Siddiq itu hanya geseh 2 tahun dari Rasulullah SAW. Jadi kalau berbicara tentang gen Z dan gen old, Abu Bakar itu di kalangan para sahabat mewakili gen old. Dan bagaimana sejarah membuktikan matangnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dalam melakukan tindakan. Nah, Bapak Ibu, sedikit saya ingin menyampaikan ya 5 karakteristik dari Gen Z yang harus diketahui oleh kita sebagai orang tua. Pertama, nah anak-anak kita itu berada di era media sosial, gitu ya. Wah, anak-anak jika nanti ayalah barudak anu tegaduh Facebook, gitu ya, Instagram kayaknya semua gitu ya, TikTok semua ada punya. Nah, kemudian kalau kita mah dikasih handphone bagus sama anak kita itu bisa makena. Ya. Ada teman saya sampai sekarang bisa muka WA. Apa alu. Yang berikutnya keterhubungan dengan yang lain. Nah, hari ini kita ya itu bisa connect dengan teman-teman kita waktu di SD, teman-teman kita waktu di SMP, teman-teman kita waktu di SMA ya, teman yang sudah lama nggak berinteraksi dengan kita terhubung kembali. Kemudian yang berikutnya ada kesenjangan keterampilan, karena begini, bagi anak-anak yang melek, yang mau belajar ya, yang melek, yang memanfaatkan teknologi itu untuk meningkatkan kompetensinya, maka ini menaikkan potensinya. Tapi bagi anak-anak yang buta teknologi, anak-anak yang nggak melek dengan itu, akhirnya kesenjangan itu makin jauh. Ya, kesenjangan itu makin jauh. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kemudahan. Ya, kita ini kalau pingin makan makanan apapun kayaknya nggak usah keluar rumah, nggak usah belanja. Dulu bapak-bapak ya, Pak ya, bapak-bapak suka kesel nganter istrinya belanja ke pasar baru, Pak ya. Sekarang mah pasarnya datang ke rumah, Pak. Ada teman saya cerita, dosen di salah satu perguruan tinggi itu nganter istrinya ke pasar baru dulu, Pak. Ya, pasar baru dulu. Dah istrinya masuk, suaminya kan kesel ya kalau harus nonton kepala guna, masih cakatnya kepala guna. Jadi suaminya nonton ya, istrinya belanja. Selesai nonton, suaminya lupa. Dia langsung pulang ke rumah. Ya, rumahnya jauh di Antapani. Pasti mah, Bu, si ibu kemana? Baru inget, di pasar baru. Erek disusul udah jauh aja, disusul jauh. Teh istrinya datang, sore hari datang, bang kenu ya. Sabab tadi kadaguan salagina datang. Tadi tanya, saminggu tadi tanya nak kemana.
Kemudian yang berikutnya adalah zaman keterbukaan. Bapak Ibu, kalau kita dulu ya, kalau kita kesal, ada rasa kesal nih sama orang tua, tapi orang mah teu wani toplak. Ya kan ya, dipendam tuh kekesalan. Barudak ayeuna langsung dijeplakeun, ya. Mamah mah pedit, bapak mah galak, langsung budak. Betul tidak, Bu? Betul. Ya. Mungkin kita bilang pada mereka, "Tesokan budak teh nya." Bukan, memang mereka berada di era itu. Kekesalan yang ada pada hati mereka itu langsung dikeluarkan. Ya. Nah, makanya di sini penting pendampingan dari kita ya sebagai orang tua. Nah, ada setidaknya 3 kekeliruan yang dilakukan oleh orang tua pada Gen Z ini. Yang pertama, orang menyebutnya dengan sharenting. Ini sebetulnya gabungan dari oversharing dan parenting. Jadi bukan sharing dan parenting, tapi oversharing dan parenting. Nah, share itu artinya ngirim, ya, ngirim. Nah, parenting itu kan pendampingan anak atau pengasuhan anak. Nah, maksudnya gini, Bapak Ibu, banyak orang tua yang nge-share apapun yang dilakukan oleh anak. Ya, yang nge-share apapun yang dilakukan oleh anak. Anaknya lagi renang, foto, statusin, kirim gitu ya. Anaknya lagi belajar, lagi beli baju, pakai apa, foto, share gitu. Ya, bukan nggak boleh mendokumentasikan, ini di share, ya, di share, di publish. Ya. Bahkan sekarang ini banyak yang ya membuat podcast atau apapun jenisnya ya. Kemudian ya kegiatan-kegiatan pribadinya itu dia upload, share, ya, dia share. Betul ya, banyak yang seperti itu. Betul. Yang orang lalajo, itu nanaonan lalajo, nuker ngasuh incu, nuker ngasuh, orangnya boga incu mah. Tapi mungkin kita daerah aja ya. Nah, menurut penelitian para ahli ini bahaya ini, oversharing ini berbahaya, gitu. Ya. Nah, di antara jenis bahayanya, 1, ini mengundang kejahatan, ya kan ya? Jadi kalau kita di-share kelucuan anak kita bagus, orang-orang yang hendak berbuat kriminal berkata, "Oh, si ibu teh atau bapak itu punya anak ini, ternyata anaknya lucu nih. Anaknya bisa ani. Oh, berarti kalau saya culik gitu." Ya kan? Banyak terjadi penculikan. Ya kan ya? Kemudian ada orang pedofil ya, penyuka anak-anak. Nah, ketika kita lakukan itu juga akan merangsang mereka. Kalau dalam Islam itu ada yang disebut dengan penyakit ain. Ya, penyakit ain ini yang mungkin di dunia medis kayaknya nggak ada, nggak dikenal penyakit ain. Tapi Rasulullah SAW menyampaikan itu. Dan ketika kita nge-share ya tentang apa yang dilakukan oleh anak-anak kita, itu bisa berdampak pada ini. Baik pandangan karena hasad, pandangan karena takjub, atau pandangan-pandangan. Gitu. Jadi bisa jadi sebetulnya keluhan yang dialami oleh Gen Z berkaitan dengan kesehatannya itu bisa jadi sesungguhnya ada yang dikategorikan dengan penyakit ain. Ya. Tapi itu harus ada sesi khusus kalau berbicara tentang penyakit ain ya. Dan ada yang spesialis ya menyampaikan berkaitan dengan penyakit ain. Nah, kemudian yang berikutnya, kekeliruan orang tua itu adalah dayus. Dayus itu nggak ada rasa cemburu, ya, nggak ada rasa cemburu. Jadi dia cuek dengan apapun yang dilakukan oleh anaknya. Anaknya mau pulang jam berapa, mau pergi jam berapa, main dengan siapa, banyak orang tua yang nggak peduli dengan apa yang dilakukan oleh anak. Ini kan berbahaya ini. Kemudian yang berikutnya adalah toxic parent. Jadi
orang tua itu ngasuh anaknya, tapi bukan ngasih hal-hal yang positif, tapi malah ngasih toksis, ngasih racun. Ya, kayak merendah. Saya pernah nonton nonton film si Jackie Chan itu Policy Story yang keberapa itu ya, yang kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak, tapi korban dari orang tua. Jadi dikisahkan di film itu anak-anak ini anak-anak pejabat semua, bahkan ada yang ya pokoknya anak-anak pejabat semua. Nah, tapi dia selalu diejek oleh orang tuanya, selalu dihina oleh orang tuanya, bertindak keras pada orang tuanya. Nah, pada akhirnya anak-anak itu justru malah terangsang untuk melakukan kejahatan untuk memperlihatkan pada dunia tentang kehebatan. Dan anak-anak itu dia jago bela diri, anak itu memakai senjata, tapi dilakukan itu untuk melakukan kejahatan. Pokoknya rame lah pas lagi ya. Lagi sampai jam separah halal lagi ya. Nah, dan faktanya ada anak-anak yang melakukan kejahatan itu karena dia merasa kecewa dengan apa yang dilakukan oleh orang tua. Nah, ketika kita bilang nih, ya orang tua bilang, kamu mah bodoh, ya, atau misalnya membandingkan dia dengan anak yang lainnya, kemudian bilang, maka sesungguhnya apa yang dilakukan oleh kita itu sedang meracuni anak-anak. Makanya ada satu perumpamaan gini. Kalau ini air bening ya, bukan air putih, nyebutnya air bening. Nah, kalau ini air bening ya. Kemudian kalau kita teteskan tinta, ya, setetes tinta, maka air bening ini akan berubah warnanya. Ya kan? Akan berubah warnanya ya. Taruh misalnya tintanya itu tinta biru, berubah warna ini jadi biru. Bagaimana cara kita untuk membeningkan kembali? Ya, perlu berapa botol? Ya, perlu berapa botol untuk membeningkan kembali itu? Kita perlu beberapa botol. Padahal yang kita masukkan hanya setetes. Jadi di sini makanya pantas ya kalau Rasulullah SAW itu menyampaikan ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bilang pada Sofia, "Hiya qasirah," dia pendek. Maka kata Nabi itu, "Laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajat." Sungguh engkau telah berkata dengan satu perkataan yang kalau perkataan itu dicampur dengan air laut, maka air laut akan berubah warnanya. Nah, hati-hati tuh ketika kita bilang bodoh sama anak kita, tuh mikir budak teh, doraka budak teh, itu toksis. Itu toksis. Kita sedang membubuhkan racun pada anak. Ya, bagaimana cara memulihkannya? Cara memulihkannya kita harus melakukan yang sebaliknya. Ya, kamu soleh, ya, baik, memuji dia, gitu. Ya, memuji. Kita ini kadang ketika anak melakukan kesalahan kita celak, tapi ketika anak melakukan kebaikan gak kita puji. Itu ya kesalahan yang banyak dilakukan oleh kita pada orang. Maka banyak-banyaklah beristighfar lah kita sebagai orang tuanya punya. Ya hargaan kolote, kan gitu aja. Padahal sebetulnya ya bukan hanya sekedar anak muda yang harus menghargai orang tua, tapi orang tua pun harus menghargai anak muda. Nah, kalau begitu, apa yang siogianya kita lakukan? Apa peran kita? Pertama, proteksi. Ya, karena dari tadi judulnya oke sensasi, kolaborasi, nggak saya jadi proteksi. Proteksi, jadi memprotek, jaga nih ya, jaga anak. Ada dua metode untuk memprotek anak-anak kita itu, ada dua pendekatan yang bisa kita lakukan. Satu, sterilisasi. Pas sterilisasi itu mensterilkan anak-anak kita dari pengaruh luar. Ya.
Jadi nggak ada TV, nggak ada handphone, dibatasi pergaulan. Tapi pertanyaan bisa nggak ayeuna? Susah. Ya, nggak bisa. Kecuali mungkin mereka yang tinggal di kampung adat. Ya kan ya? Saya pernah ke Kampung Naga. Nyebutnya sok gerano pada jalan-jalan ke Kampung Naga ya Pak ya. Perbatasan Garut Tasik ya, ada ke Kampung Naga ke Hanap. Ngan teteceanana aya 1000 memureun. Ke Hanap. Dibatasi di sana hanya ada 40 rumah. Tidak ada listrik, tidak ada TV. Ya. Hanya kalau seperti itu ya mah bisa orang gitu ya. Nah, yang kedua ada imunisasi. Nah, jadi biarkan mereka bergaul ya, buka pergaulan. Mereka bersentuhan dengan sains dan teknologi. Tapi mereka punya daya tahan tubuh. Mereka kuat. Nah, ini yang memungkinkan untuk kita lakukan. Ya. Dan apa? Bagaimana cara kita membangun imunisasi? Dekatkan mereka dengan Islam. Ya, dekatkan mereka dengan agamanya. Dulu waktu saya kecil itu ya, seusia Ustaz Sahar ini ya. Nah, dulu pengajian itu banyak. Ya. Pengajian itu banyak, anak-anak itu yang ngaji itu banyak, semangat mereka ngaji itu banyak. Aina di masjid-masjid itu sepi, betul Bu? Iya, di masjid-masjid itu sepi, kamar anak itu barudak. Ya. Mereka itu mungkin sudah capek di sekolahnya ya. Sekolah mereka dari pagi pulang sore. Ya. Kalau dulu kan kita itu sekolah sebelum duhur sudah pulang ke rumah ya Bu ya. Jadi pagi sekolah di umum, sorenya masuk ke madrasah diniyah. Jadi menang ijazahnya 2 ya, dari sekolah dari madrasah diniyah. Sekarang mah madrasah diniyah nabe tos gulung tikar. Ya. Makanya bagus nih ya Ustaz Sahar nih dakwah di media sosial ya, menyentuh anak-anak muda baru. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan makin banyak lah. Diduplikat ya, kalau mau fotokopian dipangkar di fotokopi. Ya. Nah, jadi dekatkan anak-anak kita dengan. Nah, makanya yang kedua yang siogianya dilakukan oleh kita adalah edukasi, mendidik mereka. Ya, mendidik mereka. Kemudian yang ketiga kaderisasi, mempersiapkan mereka menjadi pengganti kita. Nah, kita urai satu-satunya. Mengapa kita harus memprotek anak-anak kita? Rasulullah SAW pernah menyampaikan peringatan pada kita. Kata beliau, fa inni la aral fitan. Ini ada 2 huruf penguat nih. Satu inna, sesungguhnya. Yang kedua lam, ya, lam taukid. Jadi Rasulullah SAW menggunakan 2 huruf penguat ini agar umatnya memperhatikan ini, ya. Ini berita penting ini, ya. Ini berita penting ini yang harus diperhatikan oleh seluruh umatnya. Fa inni la aral fitan taqa'u khilala buyutikum kawaqil qadr. Sesungguhnya aku melihat fitnah itu ada di atap rumah-rumah kalian itu seperti cucuran air hujan. Wah, cucuran air hujan kan banyak, saking banyaknya. Itu Nabi itu menyampaikan pada para sahabat, ya. Jadi waktu di masa para sahabat saja fitnah itu sudah banyak, apatah lagi setelahnya. Bapak Ibu, kalau kita baca ya kemaksiatan yang dilakukan oleh kaum sebelum masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Misalnya seperti yang terjadi di masa Nabi Lut, ya kan ya. Kemudian di masa-masa setelahnya, maka semua kemaksiatan itu reuni di akhir zaman itu, kumpul semua. Coba yang nggak ada apa? Betul ya? Oh, coba yang nggak ada apa? Semua komplit, Bu.
Itu lesbi ya, gay, lesbi, wah pertumbuhannya sudah mengerikan. Ya, jumlahnya sudah mengerikan. Bahkan mereka mengklaim nih, kaum LGBT itu mengklaim mereka sudah punya anggota 5 juta orang di Indonesia ini. Jadi kita seyogianya harus memprotek nih anak-anak kita ya. Makanya ya kita harus belajar teknologi juga ya, ngecek nih anak-anak itu, kita itu kalau dia browsing, dia nyari apa, gaulnya dengan siapa, kita harus orang tua ya harus bisa memprotek anak-anak kita. Jadi gini nih, kalau anak-anak itu dia di kamar, banyak komar, kolot di kamar, nyebutnya, itu bukan berarti anak gak gaul. Bisa jadi dia menjalin pertemanan itu di dunia maya. Karunya kabu maya atau sering kasebat-sebat wae. Nah, fitnah itu diklasifikasikan dalam 2 bagian. Pertama ada fitnah syubhat, yang kedua ada fitnah syahwat. Coba fitnah syubhat nih, contoh ya, kalau di sini. Di Indonesia ini banyak gak orang yang ngaku nabi? Banyak ya? Yang ngaku menerima wahyu. Ada bu? Ya? Oh, kemudian melontarkan macam-macam lah. Itu contoh syubhat. Jadi maraknya takhayul, khurafat, bid'ah, kesyirikan, itu contoh di antara syubhat. Disamarkan kebenaran itu. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Ya. Tuntunan jadi tontonan, tontonan jadi tuntunan. Syubhat. Yang kedua, syahwat. Ya, banyaknya perempuan yang pakai pakaian jahitan belum selesai, bahan kurang. Jadi bapak-bapak teh pas pakai motor, aduh, ya bentak dosa. Perem dekat tinggal di jalan, ya perem bentak sih. Nah, ada satu pesan yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan. Beliau berkata gini, hafizu ala auladikum aktsara mimman yu'amiru il-ghanam min az-zi'ab. Jagalah oleh kalian anak-anak kalian lebih banyak, lebih sering, ya, lebih intens dari seorang penggembala kambing menjaga kambing-kambingnya dari sergapan serigala. Ya, kalau di Timur Tengah itu orang menggembalakan kambing itu jumlahnya puluhan ratusan, ya, puluhan ratusan. Nah, kalau di padang pasir itu kan ada serigala-serigala yang mereka akan memangsa kambing-kambing itu kalau kambing-kambing itu keluar dari rombongannya. Maka para penggembala kambing itu dia harus menjaga. Fa innahum muhaddaduna bi dziba'il bashar. Mengapa kita harus jaga anak-anak kita? Karena sesungguhnya ada serigala-serigala berbentuk manusia yang mengancam, mengintai anak-anak kita. Kan penculikan itu ada 2. Satu ya, ada yang menculik fisiknya. Dan sekarang angkanya tinggi ya. Anak-anak yang diculik itu angkanya tinggi. Mengapa anak-anak itu diculik? Ini banyak ininya, banyak motifnya banyak ya. Satu ya, ada yang motifnya itu jualan organ tubuh. Karena saya waktu pingin tahu, yang ngecek, coba yang ngecek berapa harga organ tubuh ya di dunia maya, Pak. Itu ginjal sekian miliar, ya kan? Malah orang Indonesia mah jika otaknya lamun dijual teh rada harganya tinggi, Bu. Sebab sekena masih kena 80%. Jarang dipakai soalnya. Nah, jualan organ tubuh. Nah, kemudian lagi motifnya itu ada juga yang
ya nanti jadi budak-budak nafsu. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Nah, yang kedua, ada penculikan pikirannya. Ya. Penculikan jiwanya, fisiknya anak-anak itu tetap bersama dengan kita. Tapi otaknya mereka cuci. Makanya pantas ya kalau Nabi Yakub alaihissalam ngasih teladan pada kita sebagai orang tuanya. Ketika dia merasa kematian itu sudah dekat, dia kumpulkan anak-anaknya. Ya, dia kumpulkan anak-anaknya. Apa yang dia katakan? Ma ta'buduna min ba'di. Nah, kalau bapakmu ini meninggal, kamu akan beribadah pada siapa? Ya, kamu akan beribadah pada siapa? Nah, makanya sebagai orang tua, ya, kita seyogianya berupaya untuk memproteksi anak-anak. Ngan pedapan kieu Bapak Ibu, kita ini ya tidak mungkin bisa menjaga anak-anak kita 24 jam. Gempor. Betul tidak? Itu sesuatu yang mustahil. Ya? Nah, oleh karena itu selain kita ya memberi nasihat pada mereka, ajak ngomong mereka, gitu kan ya. Kemudian juga dewasakan mereka dengan meminta pendapatnya. Juga jangan lupa doakan mereka. Ya, doakan mereka. Baik. Selanjutnya adalah edukasi. Ada pesan yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar. Kata beliau gini, "Adib ibnaka, didiklah olehmu anakmu, fa innaka mas'ulun anhu, karena sesungguhnya kamu akan ditanya tentangnya." Apa yang ditanyakan? Madza adabtahu wa madza 'allamtahu? Apa yang kau didikan dan ajarkan kepadanya? Ini luar biasa nih. Abdullah bin Umar itu mengajarkan pada kita ya, bahwa apa yang disampaikan pada anak-anak kita itu ada yang berbentuk adab. Ya, seperti yang tadi Ustaz sampaikan ya, contoh di adab ya. Kemudian ada ilmu. Ya. Dan para ulama menyampaikan seyogyanya adab itu kita ajarkan sebelum ilmu. Makanya kalau di Tatar Sunda, saya orang Sunda ya punya. Di Tatar Sunda mah itu dari sisi katanya saja itu sudah mengajarkan adab. Ya. Kalau sendiri ini neda. Ya. Kalau ke orang tua, tuan. Betul tidak? Ya. Lamun ka ucing. Lamun ka ucing naon, Pak? Lamun kasa sama ya bisa lolobok, lolodok bisa aja. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia sarua, ya, Ustadz lagi makan, saya lagi makan, kucing lagi makan, anjing lagi makan, sarua. Kalau di Tatar Sunda itu ada undak usuk bahasa. Ya. Nah, jadi dari sisi itu ada filosofis ya, filosofis tentang pendidikan adab. Wa huwa mas'ulun an birrika wa tawaitihi laka wa tawaiyatihi laka. Dan dia juga akan ditanya tentang kebaikanmu dan ketaatannya kepadamu. Jadi baik sisi orang tua maupun sisi anak sama-sama akan ditanya. Nah, berikutnya ini yang ketiga adalah kaderisasi. Ada satu doa nih, doa Nabi Zakaria alaihissalam. Ya, ini cuplikan doanya. Fahabli min ladunka waliyya, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak dari sisi.
Nah, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Mengapa Nabi Zakaria itu memohon dikaruniai anak? Kata beliau, yang akan mewarisiku dan mewarisi keluarga Yaqub. Waj'alhu rabbi radiyya, dan jadikanlah ya Rabbku menjadi seseorang yang diridhai. Apa yang dimaksud dengan yarithuni wa yarithu min ali Yaqub? Ini yang disampaikan oleh Ibnu Katsir. Kata beliau, qad yakunu nabiyyan kama kanat aba'uhu anbiya. Dia ingin anaknya kelak menjadi nabi seperti orang tuanya pun menjadi nabi. Nah, ini namanya kaderisasi. Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat hidayah yang dikaruniakan oleh Allah. Ya, Pak? Dan kita ingin tidak berhenti di kita, ya, tidak berhenti di kita. Kebaikan-kebaikan itu dilanjutkan oleh anak-anak kita, ya. Mereka menjadi pelanjut cerita, penerus perjuangan orang tuanya. Nah, disinilah pentingnya bagi kita melakukan kaderisasi. Dan inilah sesungguhnya kelemahan kita. Di masjid-masjid itu, ya, di masjid-masjid itu jamaah tetapnya rekornya belum terkalahkan, 40 tahun ke atas. Ibu budakna kamarana ya. Ya, anak-anaknya kemana? Makanya di Al-Furqan ini alhamdulillah ya, anak-anak mudanya cukup aktif. Walaupun banyak juga yang sudah pensiun ya. Nah, ketika kita melakukan kaderisasi ini ada satu ini kalau menurut saya teladan yang bagus nih yang dilakukan oleh Imam Ahmad Asy-Syabratan, ya. Ketika dalam bukunya Al-Milal wan Nihal, beliau mengutip perkataan Sokrates. Karena Sokrates ini kan filsuf Yunani ini, ya kan? Tapi ada satu hadis ya, ambillah hikmah walaupun dari mulut seorang fajir ya. Ya. Nah, maksudnya gini, bisa jadi ada ya perkataan-perkataan yang inspiratif. Ya kan ya? Sesuatu yang baik yang diungkapkan oleh mereka yang sesungguhnya bisa kita adopsi. Nah, salah satu di antaranya adalah perkataan ini. Ini perkataan Sokrates. Dia berkata, ini diterjemahkan dengan bahasa Arab oleh Imam Ahmad ini, la tukrihu auladakum ala atharikum. Jangan paksakan anak-anakmu mengikuti jejakmu. Jadi jangan gini, bahwa bapak ku kolot bapak teh dikiekeun. Kemudian diterapkan itu pada anaknya, enggak. Jangan. Mengapa? Fa innahum makhluquna li zamani ghairi zamanikum. Karena mereka diciptakan untuk kehidupan di zaman mereka, bukan di zamanmu. Mereka hidup di zaman yang berbeda dengan zaman kita. Oleh karena itu, kalau dulu, saya dulu ya, waktu ngaji saya dulu, ya, dari maghrib sampai isya ngaji, ya. Kemudian guru nanya, siapa yang tadi tidak sholat subuh? Ngacu. Zuhur, ngacu. Asar, ngacu. Suruh berdiri. Ya kan ya? So, pandangan di kawayun kan. Subuh sama rakaat 2. Zuhur sama rakaat 4. Asar sama rakaat 4. Jumlah 10. Jebrot 10 kali. Ya kan ya? Waktu itu efektif. Ya, anak itu nggak mau bilang sama orang tuanya. Lamun tadi di masjid di Gepung, ya punya, sabab lamun nggak dongeng ditambahan. Lamun nggak dongeng ditambahan, ya kan? Coba terapkan hari ini pada anak-anak pada Gen Z tadi. Hari ini dilaporkan. Berapa banyak guru yang masuk ya, yang dilaporkan ke polisi karena dipandang oleh anak itu melakukan tindak kekerasan.
Matakna guru teh banyak nu api lain aya mah CBS acuh budak sinaan tengah politik. Daripada non pusing ya. Ketika dia melakukan tindakan tegas pada anak-anaknya dilapor. Bapak, Ibu, di bagian terakhir ini saya teringat perkataan Syekh Shalih Fauzan juga. Mengingatkan setiap kita nih, para orang tua, bahwa azumat al-mas'uliyatul an nahwal aulad. Ada tanggung jawab besar di pundak anak-anak kita. Kita masih hidup, ya, kita masih hidup. Kita melihat sudah begitu banyak fitnah terjadi. Apa yang akan terjadi 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Kalau kita tidak persiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang kokoh, menjadi anak-anak yang kuat, maka mereka akan terseret. Terakhir, menyimpulkan dari apa yang disampaikan, sensasi kolaborasi pertama sebagai orang tua antara Gen Z dan Gen O tidak ada superioritas. Tidak ada yang paling hebat, ya. Ini soal bilangan angka. Jangan merasa kita yang terlahir lebih dahulu lebih hebat dari yang terlahir belakangan. Dan jangan merasa yang terlahir belakangan merasa lebih kuat dari yang terlahir terdahulu. Siogianya justru kita bersinergi, saling berbagi kelebihan dan saling menutupi kekurangan. Yang kedua, seyogianya ada ketersambungan antara generasi old dengan generasi Z. Ya, ketersambungan. Mundina sanad ma ya nyambung. Jadi, bagaimana Gen Z ini dia adalah pelanjut cerita, penerus perjuangan orang tua. Atau kalau ada satu ungkapan gini nih, al-muhafadhah 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil asl. Jadi capaian yang terbaik yang sudah dilakukan oleh orang tuanya dijaga, dan Gen Z ini bisa menggali yang lebih baik. Itu kalau para ulama dulu gitu. Jadi karya misalnya contoh Jalaluddin As-Suyuti menyusun tafsir Jalalain. Makanya mengapa disebut tafsir Jalalain? Tapi baru setengahnya beliau meninggal. Dilanjutkan oleh Jalaluddin Al-Mahalli. Itulah yang dilakukan oleh para ulama dulu. Jadi karya-karya para ulama terdahulu itu mereka baca, mereka syarah. Mereka syarah. Sesudah disyarah ada yang membuat hasiah. Nah itu contohlah ketersambungan itu. Kemudian yang berikutnya adalah berserikat dalam paham. Percaya deh, ya, kalau kita ikut andil dalam mempersiapkan Gen Z yang kokoh di masa depan, maka walaupun kita telah tiada, tapi aliran pahalanya terus masuk ke rekening buku kita. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan apa yang kita lakukan di hari ini jadi amal soleh bagi kita, jadi inspirasi bagi kita semua untuk mulai berkolaborasi. Ya, mulai berkolaborasi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan anak-anak kita, zurriyah kita menjadi muharrik, menjadi para pembaharu, menjadi para penggerak, menjadi orang-orang yang membawa negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi negeri yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini ya Teh, menarik ya soal gimana caranya kita bisa menarik perhatian dan juga minat mereka gitu ya untuk datang ke tempat-tempat yang baik yang berkaitan dengan ilmu. Dilema sekali gitu ya ketika mungkin kita buat acara yang kemasannya bagus,
Tapi akhirnya kita berpikir gitu, nah gimana Siap. mereka tuh datang tuh cuma buat seru-serunya aja, sedangkan untuk belajar dan sebagainya itu nantinya mereka serius apa enggak seperti itu. Nah maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana proses itu sendiri, karena memang dulu pun Kang Sahar itu pertama kali untuk mau belajar Islam dulu tuh masih ingat banget diajak sama guru tuh sederhananya jalan-jalan ke hutan raya Juanda di Dago seperti itu. Nah dulu tuh sering kayak gitu, jadi ada apa? Ada rehla, ada futsal dulu tuh kan, bahkan mabit itu 2 hari seriusan, lebih ke game 2 hari seperti itu. Nah tapi sebuah poin penting yang perlu kita tanamkan adalah sebenarnya tidak ditentukan dari seru atau enggaknya, tapi ditentukan dari seberapa percayanya atau trustnya mereka kepada kita. Karena gini, di zaman sekarang itu pendekatan terbaik untuk kita ngajak orang lain itu biasanya pendekatan personal. Gen Z hari ini seringkali ketika mau datang kajian itu seringkali bertanya, pengisinya siapa? Nah, karena pendekatan personal itu lebih mereka minati seperti itu. Karena apa? Karena mereka merasa kalau misalkan hari ini gini, kalau Kang Sar sendiri, Kang Sar itu sekarang punya istilah ya di akun Kang Sar itu sahabat kamu. Nah, akhirnya Kang Sar itu selalu mencoba melakukan pendekatan personal. Gimana caranya menjadi seorang sosok sahabat bagi mereka. Kalau menjadi seorang sosok sahabat, pasti tanda kutip sahabat itu biasanya apa? Curhat, cerita bareng. Nah itu yang aku lakuin pada saat ini pun bersyukur alhamdulillah banyak banget anak muda yang memang mereka merasa masalah mereka temukan dari apa yang Kang Sar sampaikan seperti itu. Nah maka yang memang nanti tetehnya bisa lakukan dengan teman-teman komunitasnya, misalkan gimana caranya, yang pertama itu membangun rasa percaya itu. Gimana mereka tuh datang ke teteh, datang ke komunitas itu memang benar-benar jadi tempat pulang untuk mereka bertanya. Karena seringkali kita merasa terlalu pragmatis atau terlalu simpel, ngerasa mereka tuh kenapa sih nggak mau belajar, mereka tuh kenapa sih nggak mau untuk datang ke kajian kita, mereka tuh kenapa sih minder dan sebagainya. Bisa jadi mereka belum merasa itu menjadi tempat pulangnya bagi dia seperti itu. Nah jadi yang pertama gimana cara kita menanamkan kita bisa jadi tempat pulang bagi mereka. Nah tapi gimana caranya Kak? Nah caranya adalah gimana cara kita bisa bersahabat bagi mereka. Contoh gini, ada teman-teman dari kita di Gen Z itu banyak banyak perasaan patah hati ketika dia nggak diterima sama-sama diterima gitu kan, atau dia pernah pacaran terus putus gitu kan. Nah kita pun harus bisa menyesuaikan dengan kondisi tersebut, karena Gen Z sekarang itu biasanya sekalinya curhat itu banyak banget masalah yang mereka ceritakan. Nah kalau kita nggak bijak dalam menanggapi masalah mereka bisa kabur dari kita. Karena terkadang mereka mau bercerita, Kak, aku ada masalah ini, aku kemarin pacaran terus putus. Nah kita tuh seringkali mengatakan, ya iya masalah, lu dari awal harusnya nggak pacaran. Nah untuk mereka yang belum siap menerima hal itu, mereka ngerasa, oh ketika aku bercerita, ternyata aku nggak punya tempat aman gitu. Aku malah dijudge, dihina dan sebagainya. Nah sedangkan mereka ketika datang ke konser, datang ke kafe-kafe, datang ke tempat yang at least bukan tempat belajar, bukan untuk ilmu, mereka malah dapat support itu. Mereka malah dapat tempat cerita itu. Nah maka yang kedua adalah ketika kita mencoba untuk membangun rasa percaya itu, kita pun harus jadi sahabat bagi mereka. Nah maka yang perlu kita lakukan apa? Coba dicek di lingkungan kita. Kita bisa nggak untuk ngajak mereka meskipun 1 orang, 2 orang, 3 orang seperti itu. Dan terakhir dari aku, biar kita bisa menyajikan konsep tadi itu sebenarnya tadi menarik kalimatnya, sesuaikan dengan zamannya. Mereka tuh lagi suka seperti apa dunianya. Cuma pada akhirnya yang Kang Sar pengen sampaikan kepada itu juga, karena ini berkaitan dengan dakwah itu akan efektif kalau ada namanya berkaitan komprehensif, yang berkelanjutan misalkan. Jadi materinya tuh secara berkelanjutan dari akidah nanti kepada hal-hal ini, bahkan sampai nanti dakwah seperti itu. Nah maka mungkin bisa lakukan adalah mungkin pertama mancing dulu mereka dengan acara yang kemasannya seperti apa itu. Yang penting nggak melanggar syariat Allah, itu yang paling utama. Dan kedua adalah gimana caranya memang kemasannya menarik dan memang yang mengisi pun harus sesuai juga. Nah tapi jangan sampai terikat dengan karena ini anak muda harus anak muda terus, enggak. Kita perlu ustadz-ustadz dan ulama yang bisa membimbing secara langsung, yang memang perannya itu seperti dari orang tua kepada seorang anak seperti itu. Dan terakhir dari aku sendiri, memang yang paling berefek ya dalam hal ini, memang kita pun harus selalu menjadi tanda kutip solusi bagi mereka, dan itu kita bisa usahakan.
Karena padanya dakwah itu kan adalah bentuk cinta ya. Jangan sampai ketika kita berdakwah, kita coba ajak mereka, tapi mereka malah merasa tidak nyaman dengan kita, seperti itu. Maka memang pendekatan yang Kang Sa lakukan ini by experience saja, dengan pengalaman aja, lebih kepada pendekatan personal. Kalau bisa kita jadi teman cerita mereka dulu, kalau bisa kita tahu mereka tuh punya problem apa, dan kalau kita bisa bantu, maka kita bantu, seperti itu. Dan jadilah sosok yang dimana mereka tuh nyaman untuk bercerita, belajar bareng kita. Maka doakan juga ya teman-teman kita, karena memang aku ngerasa untuk untuk mereka datang ke masjid itu memang sesulit itu memang ya. Bahkan Kang Sa tuh pernah ya mengisi itu, masjidnya gede banget, yang datang tuh cuma 8 orang, kebayang. Dia udah gede banget, yang itu 8 orang, dan itu 8 orang tuh memang orang yang kalau tanda kutip kenal banget sama Kang Sa, seperti itu. Nah, jadi memang ternyata saat ini tuh perlu ada pancingan seperti itu. Nah, tapi sekarang ada dilema juga. Ada istilah orang hari ini mengatakan, kamu mau datang kalau ustadznya ganteng doang. Hari ini kan banyak orang yang bilang kayak gitu. Ada penceramah, ganteng, masih muda, bahasanya cinta-cintaan, itu laku pasti misalkan ya. Nah, cuma itu kan lebih kepada muhasabah aja, baik dari personalnya, karena pada akhirnya yang Kang Sa rasa itu memang hari ini tuh banyak sekali dilematis. Kalau kita bilang kamu datang karena ustadznya ganteng aja gitu, padahal daripada mereka nonton idol Korea kan ya sama-sama juga. Cuma pada akhirnya kita perlu mengerti aja soal gimana cara kita mengemas dakwah itu, dan gimana caranya kita bisa adaptasi dengan mereka dan bisa menjadi tempat cerita bagi mereka. Cuma paling ampuh yang mungkin Kang Sa bisa lakukan, jadi gini, dakwah itu kan adalah kalau misalnya Rasul dan para sahabat itu mengetuk satu pintu kepada pintu yang lainnya. Nah, maka teteh gini aja, teteh perhatikan di kondisi sekitarnya ataupun ada teman, terus aja deketin dia. Jadi kalau bilang ya deket aja sama dia sebagai seorang sahabat kayak gitu. Karena padanya kalau dia udah percaya sama kita, dia mau cerita masalahnya, mudah untuk kita lebih lanjut seperti. Dan juga doakan ya, semoga teman-teman kita Allah mudahkan juga dan Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan ini. Nuhun teh udah bertanya. Orang tua itu ada 3. Pertama, orang tua mikro, ayah ibu kandung. Ya. Yang kedua, ada orang tua meso, orang tua di sekolah, orang tua di sekolah. Jadi bapak ibu guru itu kan orang tua kita. Yang ketiga, ada orang tua makro. Orang tua makro itu ya di masyarakat. Ulama, umara itu kan orang tua kita. Kalau kita mendapati orang tua mikro, ayah dan ibu kita, karena keterbatasan ilmu, kemudian dia sering justru memberikan toksis ya pada anaknya, maka kita bisa menguatkan diri kita di orang tua meso dan makro. Seperti ya kita hadir di majelis-majelis ta'lim, ya, mendatangi para ulama, mendapatkan nasihat darinya. Nah, ini yang pertama ya, yang bisa kita. Yang kedua, sebetulnya bukan hanya sekedar orang tua yang memaklumi anak, tapi anak pun belajar untuk memaklumi orang tua. Jadi bisa jadi ada orang tua yang bersikap seperti itu, bukan karena dia berniat buruk sama anaknya. Kan suka ada orang yang, ya mama teh kieu teh nyaah ya teh. Tapi nyaah teh nyarekan teh isu bikin kasore. Sehingga cek belang teh piraku cenah nyaah teh kieu. Ya, jadi terus ngomel. Itu kalau lagi ngomel ya wah terus panjang. Saya ini pengalamannya almarhum dulu ayah saya. Ayah saya itu saya ya kayak Ustadz Sahar ya, saya ngisi pengajian. Itu awalnya itu dipaksa oleh bapak saya. Bapak saya itu punya majelis ta'lim, ya punya majelis ta'lim. Pokoknya saya itu harus selalu ngisi. Ya, jadi kalau udah ada suka Maulid Nabi ya, Isra Mi'raj, itu yang suruh ngisi itu saya.
Saya waktu itu usia belasan tahun suruh ngisi gitu, aduh, stres, Bu. Ya suruh ngisi pengajian lain atau stres. Ya, apalagi kalau sudah misalnya agak besar ya, bikin panggung. Jadi ngisi ceramah lain atau stres. Ya. Satu saat saya nggak datang. Bapak saya marah itu, wah, bebet. Akhirnya dari sejak saat itu saya pokoknya memaksakan diri datang. Tapi justru sekarang saya syukuri, alhamdulillah dulu ya saya bersikap seperti itu, akhirnya saya terbiasa dan akhirnya suka. Ya akhirnya suka. Jadi saya ya di dunia dakwah itu senang gitu, ya senang menikmati ini. Saya dulu waktu kuliah ditawari jadi dosen, enggak, saya tetap saja jadi guru di pendidikan non formal, gitu ya. Jadi guru di pendidikan non formal. Ya jadi dosen di pendidikan non formal. Jadi walaupun saya kuliah di satu S2 di S3, saya enggak terjun ke dunia akademis. Saya fokus di dunia dakwah. Saya masuk ke S3. Itu S1 saya pendidikan bahasa Arab di UIN. S2 PLS pendidikan luar sekolah di STKIP. S3-nya saya di UIN, ngambil hukum Islam, hukum keluarga. Kenapa saya ngambil hukum Islam, hukum keluarga? Saya buka klinik keluarga sakinah. Kemudian tawari anak-anak, yang datang, kata saya ternyata banyak masalah itu di rumah tangga itu, banyak masalah. Dan alhamdulillah sekarang saya buka di belakang Al-Furqan ini ya, nanti ada pusat konsultasi dan edukasi sahabat keluarga muslim harmoni. Insyaallah mulai bukanya tanggal 1 Oktober. Tadi brosurnya sudah disebarin. Nah, jadi kita memaklumi orang tua kita ya, bahwa dia melakukan itu mungkin bukan karena gak sayang sama kita. Apalagi kalau anak paling gede ya, kadang suka ada kecemburuan sosial. Kamu teh pusingnya Kak Adi teh, wah orang disangka, akhirnya ada kecemburuan sosial. Nah itu yang kedua, jadi belajar untuk yang ketiga, putus mata rantai kesalahan orang tua. Ya, putus mata rantai. Jadi maksudnya gini, kalau orang tua kita bersikap seperti itu pada kita, maka kita jangan bersikap seperti itu baik pada adik kita maupun pada anak kita kelak. Jadi diputus mata rantai. Ya. Jadi kalau ada sedekah jariyah, ada juga dosa jariyah. Gitu ya. Nah, jadi maksudnya kesalahan yang dilakukan oleh orang tua kita pangkas. Kita tidak melakukan itu. Kita tidak melakukan kesalahan yang dilakukan oleh orang tua kita pada kita. Jangan kayak di sekolah. Dulu suka ada pelonco itu ya, Mbak ya. Ospek di sekolahnya. Itu ketika senior ngospek ke junior. Ke juniornya namun pas naik dia melakukan hal yang sama ya. Iya. Pada adik kelasnya. Itu nggak boleh, itu dipangkas. Menurut saya itu ya. Jadi pertama dikuatkan di orang tua yang lain, di meso dan makro ya, agar kita tidak down ya dengan apa yang dilakukan. Yang kedua, belajar memaklumi apa yang dilakukan oleh orang tua kita, ya kan? Karena setiap orang itu kan mungkin pernah melakukan kesalahan. Kalau Nabi itu gini, kalau dalam kehidupan suami istri ya. Jadi kalau kita melihat sisi yang buruk dari pasangan kita, jangan hanya lihat itu, tapi lihat sisi lain. Ya ingkariya minha khulqa radiya minha akhar. Nah mungkin gitulah kita sama orang tua kita. Jangan hanya melihat dari sisi buruknya ya, marahin kita, ngomolin kita, jangan hanya sekedar melihat. Tapi coba lihat tuh sisi lain, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang tua kita pada kita, yang sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang tua kita ini melampaui dari kekeliruan yang dilakukan, gitu ya. Nah kemudian yang ketiga tadi, putus mata rantainya ya. Kesalahan itu jangan dilanjutkan oleh kita melakukan yang terbaik dan belajar dari orang tua kita tuh. Mereka melakukan seperti itu karena kurang ilmu,
Berarti yang seyogianya kita lakukan hari ini adalah mempersiapkan ilmunya. Maka di antara program di pusat konsultasi dan edukasi nanti ada pendidikan pranikah, ya. Nah, pendidikan pranikah itu dua, ada pendidikan pranikah untuk yang akan menikah, yang kedua pendidikan pranikah untuk usia nikah. Bisa jadi belum punya pasangan, ya, belum mau menikah, tapi usianya sudah nih, dah belajar ilmunya dari sekarang kan? Biar apa? Biar nanti ketika berumah tangga itu sudah dapat ilmu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin kegundahan yang disampaikan oleh Pak Satijan ini kegundahan semua orang tua ya. Dulu saya ingat Bu Eli Risman itu sebelum masa pandemi ya, itu wanti-wanti sama orang tua, jauhkan anak dari gadget, jauhkan anak dari gadgetnya. Tapi datang COVID ya Bu. COVID. Semua pembelajaran itu daringnya. Semua pembelajaran itu daring. Jadi anak-anak kita itu seharian pegang handphone itu. Seharian pegang handphone. Maka sesungguhnya ketika masa pandemi ini lewat, ya, PR kita adalah bagaimana memulihkan kembali kondisi anak-anak kita. Bapak Ibu, gak ada yang salah dengan Gen Z ini, gak ada yang salah dengan handphone ini, ya. Namanya juga kan smartphone ya. Nah, artinya ya teknologi itu kan bebas nilai. Ya, teknologi kan bebas nilai. Ya, positif dan negatif. Ya, tergantung bagaimana kita memanfaatkan. Nah, mungkin ketika anak-anak kita itu mereka sudah lengket ya, sudah lengket dengan gadget. Ya, sudah lengket dengan gadget. Maka bagaimana kita memberi pendampingan pada mereka, memberikan edukasi internet sehat, ya. Internet sehat. Mungkin itu penting ya, penting. Mungkin nanti bisa mendatangkan kayak psikolog gitu ya, dokter yang menyampaikan tentang bagaimana itu internet sehat. Itu yang pertama ya. Yang kedua, sebetulnya handphone ini itu bisa diprotek. Ya, handphone ini sebetulnya bisa diprotek ya, bisa diprotek. Nah, mungkin kalau ini yang ngomongnya harus yang ahli ya, yang ahli di bidang IT untuk bagaimana memprotek. Itu langkah kedua yang bisa kita lakukan. Maksudnya gini. Sekarang ini kan kebijakan makro ya, kebijakan makro itu masih kendor, gitu ya, kendor. Kebijakan makro. Jadi kebijakan pemerintah itu masih sangat luntur dan lentur, gitu ya. Sehingga orang bisa dengan mudah mengakses hal-hal yang negatif. Nah, berarti proteksi itu dilakukan oleh kita, oleh orang tua. Kita ini mungkin bisa nih mengetahui di mana posisi anak kita dengan handphone yang dipakai olehnya. Itu kan ya. Nah, kemudian juga kita bisa memprotek ya. Nah, mungkin perlu juga kita satu saat mendatangkan orang IT ya untuk menyampaikan bagaimana memprotek handphone dari anak-anak kita. Nah, kemudian yang berikutnya, orang itu akan menghindari sesuatu ketika dia mengenal bahayanya. Ya kan ya? Menghindari sesuatu ketika dia mengenal bahayanya. Nah, maka ini yang edukasi ini yang harus dilakukan oleh Gen O pada Gen Z gitu. Artinya gini nih, ketika ya over dalam berinteraksi dengan handphone, maka sesungguhnya ada resiko yang harus ia tanggung.
Jangankan itu, makan, minum. Kalau israf, kalau berlebih-lebihan, maka ada efek negatif, ya. Nah, begitu juga ketika berinteraksi dengan handphone. Ya. Misalnya Bu Eli itu pernah juga menyampaikan tentang bagaimana perubahan otak seseorang, ya. Perubahan fisik otak seseorang menjadi mengecil karena dia sering menonton aksi pornografi. Nah, ini kan penting nih, gitu. Nah, jadi nanti Gen Z itu ngerasa, oh iya. Nah, jadi dia menjadi bijak, bisa memilah dan memilih. Seperti orang mengkonsumsi makanan. Mana makanan-makanan yang baik untuk ia konsumsi, maka makanan-makanan yang gak baik untuk ia konsumsi. Begitu juga ketika dia berinteraksi dengan dunia maya, ya, dengan gadget, dia tahu mana perkara-perkara yang bermanfaat bagi dirinya dan mana perkara-perkara yang gak bermanfaat bagi dirinya. Gitu ya. Makanya memperkenalkan situs-situs positif, ya kan ya, situs-situs negatif ini karena banyak sekali sekarang menggunakan menggunakan istilah-istilah yang umum, tapi ternyata itu jebakan Batman, ya. Nah, jebakan Batman. Hal yang seperti itu ya yang harus dilakukan oleh kita. Nah, oleh karena itu saya teringat Pak almarhum Yusuf Qaradawi, bahwa kata beliau, jihad kita sekarang ini adalah lewat media sosial. Ya, jadi jihad kita sekarang ini lewat media sosial. Jadi bagaimana? Nah, ini kalau yang keempat ya, peran masyarakat. Bagaimana kita ini bisa mendominasi dunia maya. Di Indonesia, Bapak Ibu, di Indonesia bukan di Indonesia, di Jawa Barat ini ya, itu ada sekitar 52.000 majelis taklim. Ya, ada 52.000 majelis taklim. Ya. Masjid di Indonesia ini lebih dari 1 juta masjid. Ya kan? Saya berpikir gini, andai nggak usah banyak-banyak 10% lah. Berarti 10% itu 100.000 ya. 100.000 masjid itu mereka aktif di dunia cyber setiap hari, bayar orang, itu aja, bayar orang setiap hari itu mengupload hal-hal yang positif. Maka insya Allah lambat laun dunia maya itu akan dipenuhi oleh hal-hal yang positif. Tapi faktanya kan nggak gitu. Faktanya banyak ya muslim-muslim yang masih buta dengan teknologi, ya, tidak memanfaatkan ini sebagai dakwah. Nah, pada akhirnya anak-anak itu terjebak pada hal-hal yang tidak selayaknya mereka tahu. Begitu mungkin Pak ya? Alhamdulillah. Sami-sami. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa namanya? Nova. Oke, baik. Jadi gini ya, sebenarnya mungkin kita sering kali bertanya ya, kenapa sih gitu ya Gen Z hari ini sebenarnya dia bisa produktif, tapi pada kenyataannya mereka banyak sekali yang malas-malasan seperti itu. Yang dikutip dari Ustadz juga tadi soal gimana mereka udah capek gitu ya sekolah dari pagi sampai sore gitu kan. Nah, ini mereka at least pulang sekolah ataupun pulang kuliah gitu kan, ataupun di hari liburnya misalkan, ada namanya energi sosialnya tuh udah habis. Jadi pengennya seharian 2 hari misalnya Sabtu Minggu tuh udah pengen di kamar, nggak mau diganggu sama orang lain, karena Senin sampai Jumat itu udah capek banget ketemu orang misalkan kayak gitu kan. Nah, tapi mungkin kita sering kali merasa ya, kita lihat ada anak muda yang produktif banget, tapi di sisi lain ada yang kontraproduktif gitu kan. Nah, itu sebenarnya masalahnya di mana? Nah, kenapa bisa jadi seperti itu? Nah, bisa jadi memang faktor yang paling mempengaruhi adalah faktor dari visi atau dari tanda kutip pertanyaan kenapa dia tuh produktif, atau tanda kutip pencarian makna hidup. Kalau perbedaannya dari kualitasnya beda, itu pun akan beda dalam diri seorang. Maksudnya gimana kan? Gini, kalau seorang pemuda dia punya visi hidup yang jelas dan visi hidup yang baik, kan? Dia punya banyak alasan untuk tidak malas-malasan. Nah, tapi beda lagi kalau ada anak muda yang visi hidupnya biasa-biasa aja, ataupun kualitas yang dia tuju itu maksudnya tanda kutip nggak luar biasa, maka yang akan terjadi apa? Alasannya dia ya hidupnya biasa-biasa aja seperti itu.
Nah, cuma poin pentingnya adalah gini. Hari ini ketahanan mental anak muda dengan keterbukaan sosial media itu seringkali membuat anak muda sekarang itu merasa hidupnya selalu merasa gagal. Contohnya apa? Contohnya gini. Di era keterbukaan kayak sekarang, orang tuh kan upload apapun itu. Baik itu ketika momen wisuda, bisa contoh ya. Misal mau wisuda dia upload misalnya. Tapi pertanyaannya gini, ketika seseorang lulus kuliah dan wisuda, yang dia upload itu wisudanya atau ketika dia lagi nangis karena skripsinya nggak beres-beres, kira-kira dia upload apa? Wisudanya, karena momen penting dan bahagianya, kayak gitu kan. Nah, hari ini orang-orang ngerasa ketika lihat sosial media, dia merasa kalau misalnya hidupnya nggak sama sosial media, dia ngerasa apa? Hampa hidupnya. Oh, teman-teman aku ketika liburan pergi kemana, sedangkan aku tinggal misalnya di rumah aja misalkan. Kok kenapa ketika aku sekarang hidup kayak teman-teman aku, tapi kenapa hasilnya berbeda, dampaknya berbeda, kualitasnya berbeda. Mereka dapat sebuah hal yang berharga, sedangkan aku enggak misalkan. Nah, maka sebenarnya yang perlu diperhatikan hari ini adalah tentang prioritas dan peran itu penting. Contoh gini, ada satu bahasan penting gini. Anak muda sekarang itu seringkali terburu-buru. Yang memang terburu-buru itu dihasilkan dari keinginan bukan kebutuhan. Contoh gini, ada anak sekarang, anak kuliah pengen cepet-cepet ngehasilin 1 M pertama, misalnya 1 miliar pertama. Ya itu bagus gitu kan, itu bagus, dia punya tujuan pengen punya sebuah penghasilan sebesar itu. Yang dihasilkan dan dipengaruhi dari saat ini kayak ada salah satu influencer yang dia bilang anak muda itu harus gimana sebagainya. Dia harus punya McLaren dan sebagainya gitu kan, di umur ya 20-an misalkan ya. Nah, untuk anak muda yang punya prinsip yang di luar dari Islam, mereka ini apa? Akhirnya mereka akan melakukan segala cara untuk dapetin uang tersebut. Nah, kalau prinsipnya bukan halal dan haram, banyak yang terjebak kemana? Judi online atau ke pinjol. Nah, kita mungkin lihat hari ini ya, kalau anak muda itu terjebak ke judi online atau pinjol, hidupnya rusak nggak? Rusak banget kayak gitu. Baik itu rusak bagi dirinya, keluarganya juga masa depan seperti itu. Nah, maka pertanyaan kenapa ada anak muda yang produktif dan tidak produktif dan gimana caranya, itu kembali kepada seberapa serius dia memaknai hidup dan punya visi besar dalam hidupnya. Cuma dalam realistisnya Kang Sar cuma pengen bilang adalah ingat aja peran sama prioritas. Kalau perannya kita hari ini sebagai mahasiswa, berarti PR-nya beresin kuliah. Kalau perannya kita sebagai seorang pekerja saat ini, ya serius kerja sama amanahnya. Karena pada akhirnya seringkali orang terlalu kreatif untuk mendapatkan sesuatu yang sebenarnya nanti akan dapat, tapi dia terlalu terburu-buru karena hawa nafsunya yang membuat dia melanggar banyak aturan. Itu yang buat dia ngerasa nggak tenang lagi. Karena pada akhirnya Kang Sar cuma pengen bilang tentang produktif dan tidak produktif. Coba dimaknai dulu produktifnya kita sebagai seorang muslim itu apa. Karena bisa jadi itu dianggap produktif dan sibuk, ternyata dalam Islam itu suatu hal yang melanggar aturan seperti itu. Nah, maka dalam hal ini coba maknai produktifnya dulu, ketahui produktif sebagai seorang muslim itu seperti apa, dan apakah hal yang dilakukan itu nganterin ke tujuan kita sebagai seorang hamba atau tidak, dan terakhir itu sesuai dengan peran kita atau enggak. Karena banyak orang gini, dia seringkali kehilangan dan juga tidak sadar akan perannya. Aku sekarang mungkin di sini peran sebagai seorang pembicara, tapi di rumah seberapa banyak retorika yang saya bisa sampaikan kepada orang tua di depan mereka yang satu anaknya mereka, dan tidak sangat berpengaruh banget ya. Karena apa? Karena aku peran sebagai seorang anak. Maka ingat peran itu. Kita sekarang perannya sebagai apa? Prioritasnya apa? Harus beresin apa? Orang tua tuh mintanya apa ke kita? Dan kalaupun kita pengen lebih berkembang dan hidup kita pengen lebih berkualitas, gimana cara kita bisa integrasi aktivitas itu? Misalnya contoh gini, kita misalnya sekarang lagi kuliah, pengen ambil kerja misalkan, ya gimana caranya kerja itu nggak ganggu kuliahnya? Karena banyak orang merasa gini, kan saya nggak bisa dakwah karena sekarang lagi kuliah misalkan ya. Nah itu kan dia nggak mengintegrasikan aktivitas. Kalau menurut Kang Sar, selagi aktivitas itu bisa mengintegrasi sama visi yang lagi jalan ya, jalan aja. Karena padanya banyak orang hari ini yang dia prioritasnya tuh seharusnya umur 20-an, tapi dia pengennya ngecapai hal itu yang sebenarnya itu belum prioritas dia seperti itu. Hanya ketika ekspektasinya runtuh terus, dia ngerasa malas aja seperti itu. Maka biar produktif, sederhananya maknai dulu arti produktif sebagai seorang muslim itu apa.
visi kehidupannya itu ke depannya pengen apa, dia pengen capai apa, dan itu buat dia lebih bertakwa atau enggak. Karena bisa jadi yang membuat seseorang itu malas karena tadi kehilangan makna hidup, nggak punya tujuan hidup, dan terakhir nggak punya lingkungan yang bisa buat dia grow up dan sebagainya. Karena mungkin kalau anak muda sekarang pernah dengar diri kita tergantung 5 orang terdekat kita. Nah, padahal dalam sebuah hadis itu ya diri kita tergantung, agama kita tuh tergantung dengan teman kita atau agama teman kita seperti itu. Maka itu sangat berpengaruh. Dalam ini 3 poin yang saya sampaikan. Pertama, visi. Kedua, maknanya produktif sebagai solusi itu apa. Dan ketiga tadi, perhatikan lingkungan dan pertemanan. Karena kalau Kang Sandi sendiri itu mencoba untuk tidak menghabiskan waktu untuk nongkrong yang etis, dia tuh nggak ada suatu hal yang tanda kutip nggak produktif, sayang banget waktunya. Dan terakhir dari aku, mulailah untuk mengerti akan sekarang punya skill di bidang apa, dan coba bangun dan asah skill itu. Karena dengan hal itu, insya Allah kita akan ada perubahan hidup seperti itu. Karena Kang Sar sendiri coba untuk kenalin diri, Kang Sar punya skill di bidang apa, dan coba kembangkan itu. Karena dulu contoh ya, dalam realnya misalkan. Dulu tuh sejak SD, Kang Sar tuh dari kelas 1 sampai kelas 6 SD itu jadi KM di kelas. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Dari SMP sampai kelas 3 itu jadi ketua OSIS, di SMP pernah juga. Di SMK jadi ketua angkatan. Nah, akhirnya Kang Sar coba berpikir, oh berarti ada satu anugerah yang Allah kasih, gimana caranya memimpin sebuah tim dan juga bisa tampil depan orang. Nah, ini apa Kang Sar coba integrasikan, Kang Sar pengen ikut kelas public speaking. Nah, ternyata ketika coba untuk ikut kelas kayak gitu, itu nambah kemampuan skill. Dan akhirnya apa? Akhirnya punya tujuan dalam hidup. Ketika skill public speakingnya untuk dakwah dan menambah manfaat. Maka coba kenali diri sendiri, coba tambah gimana cara skill itu bisa selalu berkembang, dan terakhir tujukan itu untuk ridho Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah lebih bermakna. Karena produktifnya kita bukan tentang seberapa banyak uang, tapi seberapa banyak manfaat dan juga pahala yang kita bisa undang untuk dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat ya. Yang penting manajemen waktu, manajemen energi, dan manajemen tadi. Kita mau untuk terus belajar menambah ilmu agar kita punya langkah untuk terus berjuang. Semoga bermanfaat ya.